Keesokan harinya, lelaki tua berjubah merah itu benar-benar memanggil Su Tang dan menanyakan rencana masa depannya. Su Tang menjawab sesuai instruksi Raja Bintang Zhen Miao dan berkata bahwa ia ingin pergi ke wilayah Bintang Tianyi untuk berkunjung. Lelaki tua berjubah merah itu tidak mengatakan apa-apa, hanya menyemangatinya beberapa patah kata. Pada hari ketiga, ketiga tetua meninggalkan Chun Xiuyuan, dan Zhen Miao Xingjun berkata bahwa ia akan mengantar Su Tang. Ia juga menemukan alasan untuk meninggalkan venue Xingjun di Chun Xiuyuan, lalu bergegas ke Jalan Bintang bersama Su Tang. Meskipun Su Tang telah berkelana selama 10 tahun, ia masih sangat sedikit mengetahui situasi di Medan Bintang. Namun, Dewa Bintang Zhen Miao memiliki pengalaman yang kaya dalam perjalanan. Setelah melewati jalan berbintang, ia menemukan sebuah mobil. Mobil itu ditarik oleh beberapa monster bersayap seperti kadal. Mobil itu juga merupakan alat transportasi umum yang disebut kereta naga. Sebenarnya, para Dewa Bintang mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk melaju lebih cepat daripada kereta naga, tetapi kali ini Dewa Bintang Zhen Miao sedang mengawal dan kedatangannya tidak nyaman. 2 hari kemudian, mobil Yalong akhirnya tiba di wilayah Mars Lelehan. Setelah melewati jalan berbintang, hal pertama yang menarik perhatian mereka adalah kota yang menyala-nyala, tergantung di wilayah bintang yang jauh. Zhen Miao Xingjun membuka tirai mobil dan mengamati kota itu dalam diam. Lalu ia berbisik, "Kita hampir sampai." "Oh," Su Tang menjawab, "kau masih punya kesempatan untuk menyesalinya sekarang." Zhen Miao Xingjun menoleh ke arah Su Tang, dengan senyum di wajahnya tidak ada yang akan menyalahkanmu. "Sebenarnya, misi ini tidak terlalu cocok untukmu." "Mengapa tidak cocok untukku?" tanya Su Tang. Zhen Miao Xingjun merenung sejenak dan berkata pelan, "Terlalu berbahaya. Lagi pula, aku tidak bisa menyembunyikan kontakku denganmu dari para penjaga penjara. Mungkin ada mata-mata di antara mereka. Jadi, aku tidak bisa membantumu sama sekali. Kau harus mengandalkan dirimu sendiri." "Jangan khawatir, tidak apa-apa," kata Su Tang ringan. Ia tidak bisa mengungkapkan rahasia utamanya. Bahkan, mengambil cincin penyimpanannya tidak akan banyak berpengaruh padanya. Ia jauh lebih kuat daripada tahanan lain di api penyucian cair. Ia masih bisa melepaskan baju sihirnya. Yang lebih penting adalah meskipun ia tidak mengalirkan pembuluh darah spiritualnya selama hampir 10 tahun, kesadaran ilahi di rumah ungunya belum lenyap, dan 3 panah membara telah pulih sepenuhnya. Kekuatan yang melonjak membuat Su Tang penuh percaya diri. Bahkan jika ia menghadapi seorang penguasa bintang Daluo, ia memiliki kekuatan untuk membasminya dengan 1 pukulan. "Kau keras kepala sekali." Zhen Miao Xingjun menggelengkan kepala dan mendesah, "Aku tidak tahu apakah benar atau salah memberitahukan tugas ini padamu di awal." Setelah itu, Zhen Miao Xingjun mengeluarkan sepasang gelang yang dipoles indah dari cincinnya. "Apa ini?" tanya Su Tang. "Itu laranganmu," kata Zhen Miao Xingjun, "ulurkan tanganmu." Su Tang mengulurkan tangannya sesuai perintah, dan Zhen Miao Xingjun memasangkan gelang itu di pergelangan tangan Su Tang. Ia meremasnya dengan lembut, dan dengan sekali klik, gelang itu tertutup rapat. Segera setelah itu, lengan Su Tang merosot tanpa sadar, dan dia tiba-tiba merasa seolah-olah ada 2 gunung besar yang menekan pergelangan tangannya. Su Tang menarik napas dalam-dalam dan mencoba mengalirkan meridian spiritualnya, tetapi kemudian ia menemukan bahwa sirkulasi meridian spiritualnya menjadi sangat lambat, dan rasa sakit yang menusuk datang dari pergelangan tangannya. Kekuatan spiritual yang masih dapat digunakannya menjadi sangat sedikit, kurang dari 1/10, tetapi cukup baginya untuk melepaskan 3 anak panah yang menyala. "Bagaimana perasaanmu?" tanya Zhen Miao Xingjun pelan, "apakah kamu merasa sedikit gelisah setelah tiba-tiba merasa begitu lemah?" "Tidak buruk." Su Tang tersenyum. "Serahkan cincin itu padaku," kata Zhen Miao Xingjun. Su Tang melepas cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke Zhen Miao Xingjun. Zhen Miao Xingjun mengambil cincin itu dan menatap Su Tang sambil tersenyum setengah, "Kamu benar-benar percaya padaku." "Aku sudah ikut, jadi kenapa kalau aku khawatir?" kata Su Tang sambil tersenyum. Dia benar-benar tidak meragukan pihak lain. Pertama-tama, kurangnya motivasi. Penguasa bintang Zhen Miao tidak tahu bahwa cincin penyimpanan ini adalah peninggalan para dewa sejati kuno. Selama bertahun-tahun, penguasa bintang Zhen Miao tidak mengikuti Su Tang dalam pelatihan, dan tidak tahu bahwa Su Tang telah mengumpulkan kristal pikiran ilahi dalam jumlah yang tak terbayangkan. Jika salah satu dari 2 situasi ini terjadi, Su Tang pasti tidak akan menyerahkan cincin penyimpanan tersebut, karena itu sama saja dengan membakar penguasa bintang Zhen Miao. Jika itu dia, Su Tang juga pasti akan tersentuh. Terlebih lagi, cincin penyimpanan itu telah disempurnakan oleh kesadaran ilahinya. Jika ia meninggal, Zhen Miao Xingjun pasti bisa menempa cincin penyimpanannya, tetapi ia masih hidup. Akan sangat sulit untuk menghapus kesadaran ilahi di dalam cincin penyimpanan, dan itu tidak akan dilakukan dalam sekali tempa. Akan membutuhkan waktu yang lama. Ketika ia merebut cincin itu dari Zhou Buyi berubah menjadi bayi,
seluruh kultivasinya lenyap, dan kesadaran spiritualnya pun lenyap sepenuhnya. Dalam keadaan seperti itu, Su Tang pun berusaha keras agar cincin itu kembali mengenali pemiliknya. Yang disebut membasmi demi harta karun, membasmi adalah prioritas utama. Mencuri harta karun ajaib Su Tang tidaklah mudah. Selama Zhen Miao Xingjun mengincar cincin itu, ia akan langsung merasakannya. Jika tidak berhasil, ia akan membasminya. Zhen Miao Xingjun mengambil cincin itu dan mengamati Su Tang dari atas ke bawah. Setelah beberapa saat, ia menunjukkan tatapan curiga. Kau. Ada apa? Mengapa kamu tidak terlihat depresi sama sekali? Tanya Zhen Miao Xingjun. Haha, Su Tang tertawa mungkin karena aku masih muda. Apa hubungannya ini dengan masa muda? Tanya Zhen Miao Xingjun. Ia tak pernah menyangka bahwa ketika Su Tang bertarung dengan orang lain, ia melepaskan baju zirah ajaib langsung dari otaknya, dan harta spiritual kelahirannya tidak tersembunyi di dalam cincin itu. Su Tang berhenti bicara. Inilah alasan mengapa ia memutuskan untuk bertindak sebagai agen rahasia, dan mustahil baginya untuk menyerahkan kostum sihirnya. Tak lama kemudian, mobil Yalong berhenti. Zhen Miao Xingjun melihat keluar dan berbisik, kita sudah sampai. Aku tahu. Su Tang mengangguk. Mulai sekarang, kau adalah tawanan, kata Zhen Miao Xingjun. Setelah itu, ia menjadi orang pertama yang keluar dari kereta, mengeluarkan sekotak rong sen dan dari cincinnya, melemparkannya ke arah kusir, lalu berbalik dan berteriak, keluar. Su Tang, yang mengenakan gelang itu, perlahan keluar dari kereta. Zhen Miao Xingjun mengulurkan tangan dan meraih bahu Su Tang, lalu melompat ke depan. Lembut, kata Su Tang sambil menyeringai. Saat ia menggunakan kesadaran ilahinya untuk melindungi tubuhnya, kekuatan Zhen Miao Xingjun bukanlah masalah. Tapi sekarang ia tidak ingin Zhen Miao Xingjun menyadarinya. Ia hanya merasakan nyeri tajam di bahunya. Jari-jari wanita itu seperti cakar elang, terlalu kuat. Jangan sembrono, Zhen Miao Xingjun meremas sebuah kata dari sela-sela giginya, lalu mencengkeramnya lebih kuat lagi. Setelah terbang selama 5 atau 6 jam, padang gurun yang gelap muncul di hadapan kami. Saat mendongak, tak ada tanda-tanda kehidupan. Tanahnya bagaikan sepotong batu bata besi cair utuh, sangat datar. Di kejauhan, ada beberapa rumah mengelilingi pintu masuk gua yang gelap, dan beberapa sosok terlihat samar-samar berjalan mondar-mandir. Zhen Miao Xingjun mencengkeram Su Tang dan jatuh dengan cepat. Sosok-sosok itu juga merasakan kedatangan Zhen Miao Xingjun dan mengepung sisi ini. Ternyata itu adalah Dewa Bintang Zhen Miao. Kultivator terkemuka mengenali Dewa Bintang Zhen Miao dan berteriak, lalu memberi isyarat kepada rekan-rekannya untuk tenang. Tuan Bintang Feng Yuan, lama tak berjumpa. Tuan Bintang Zhen Miao berkata sambil tersenyum, apakah Tuan Empat Simbol ada di sini? Dia baru saja pergi inspeksi, kata petani terkemuka itu, jika kamu pergi sekarang, kamu akan lebih mudah bertemu dengannya. Kalau begitu aku akan masuk, kata Zhen Miao Xingjun. Siapa orang ini? Kultivator terkemuka memandang Su Tang. Orang bodoh yang buta, jawab Zhen Miao Xingjun acuh tak acuh. Praktisi utama tersenyum dan kemudian melambaikan tangannya untuk memberi tanda kepada praktisi lain agar memberi jalan. Segera setelah itu, Zhen Miao Xingjun menarik Su Tang dan berjalan masuk ke dalam gua. Sikapnya sangat tidak ramah, mendorong dan menyikut, membuat Su Tang merasa sedikit tidak berdaya. Setelah berjalan beberapa saat, melihat tidak ada seorang pun di sekitar, Su Tang berbisik, apakah ini penjara Liga Tiandao? Para penjaganya terlalu longgar, iya. Mana yang longgar? Zhen Miao Xingjun juga bertanya dengan suara rendah. Setidaknya kami tidak bisa membiarkanmu masuk dengan mudah. Bagaimana kalau kau mata-mata? Kata Su Tang. Tahukah kamu di mana aku berlatih setelah meninggalkan langit berbintang? Zhen Miao Xingjun tersenyum. Di mana? Di sini. Su Tang tertegun. Benar. Zhen Miao Xingjun mengangguk dan berkata, saya telah berada di sini selama hampir 700 tahun, dan saya telah mempelajari banyak keterampilan aneh dan ganjil dari para tahanan itu. Apa bagusnya tempat ini? Su Tang sedikit bingung. Setidaknya ada poin kehormatan, kata Zhen Miao Xingjun, dan ini tempat teraman. Aku tidak perlu terburu-buru setiap hari untuk mencari nafkah. 100 tahun pertama, poin kehormatan hanya 5 poin per tahun, tetapi setelah 100 tahun, poin kehormatan akan meningkat menjadi 10 poin per tahun. Semakin lama kau tinggal, semakin tinggi poin kehormatannya. Hehe, ini pekerjaan yang langka dan bagus. Aku penasaran berapa banyak praktisi yang berlomba-lomba untuk mengabdi di sini. Shadow Demon Xingjun, sekarang benar-benar kesempatan terakhirmu. Jika kau menyesal, aku bisa merekomendasikanmu untuk mengabdi di sini. Kau tidak perlu mengeluarkan biaya lebih. Jika kau bisa bertahan di sini selama beberapa ratus tahun, poin kehormatan yang kau kumpulkan akan cukup untuk mengangkatmu ke kursi pemujaan pertama. Setelah 100 tahun bertahan, hanya 50 poin. Su Tang merasakan sakit gigi dan menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincing lupakan saja.
Lupakan saja, aku tidak bisa membujukmu. Hidup dan mati akan ditentukan oleh dewa. Zhen Miao Xingjun mendesah. Setelah mengirimku masuk, kau mau kemana? Kembali ke Chunxiu Yuan, tanya Su Tang. Cincin penyimpananmu masih di tanganku. Apa kau lega saat aku pergi? Kata Zhen Miao Xingjun, aku akan menunggumu di luar. Setelah sekian lama, rasanya indah kembali dan mengenang masa lalu. Lagi pula, aku bisa melacak keberadaan Qian Huan Xingjun. Saat kau keluar, seharusnya aku sudah menemukan petunjuk. Terima kasih, kata Su Tang perlahan. Tidak perlu bersikap sopan antara kau dan aku, kata Zhen Miao Xingjun. Saat ia berbicara, seorang pemuda keluar dari sudut di depan. Ia tampak berusia sekitar 23 atau 24 tahun, dengan sikap anggun dan wajah yang tampan. Ketika Zhen Miao Xingjun melihat pendatang baru itu, raut wajahnya berubah. Ia kemudian menendang Su Tang hingga jatuh ke tanah dan berkata dengan hormat, Zhen Miao memberi salam kepada Tuan Besar. Luar biasa, pemuda itu berhenti sejenak dan tersenyum aneh, setelah berjalan begitu lama, akhirnya kau memutuskan untuk kembali berjalan-jalan. Zhen Miao sudah lama ingin datang dan memberi penghormatan kepada Tuan, tetapi dia sibuk beberapa tahun terakhir ini, kata Zhen Miao Xingjun dengan tergesa-gesa. Aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Aku tahu kau sibuk. Pemuda itu tersenyum lembut. Ia melambaikan tangannya dan tatapannya tertuju pada Su Tang. Siapa orang ini? Dia dari garis keturunan naga sejati, jawab Zhen Miao Xingjun, dia tahu sesuatu, jadi aku membawanya ke sini untuk melatihnya. Sepertinya aku belum menerima pemberitahuan apapun dari aliansi. Pemuda itu mengerutkan kening. Aku takut mengacaukannya, jadi aku tidak memberitahu para tetua. Zhen Miao Xingjun tersenyum malu, tidak akan terlambat untuk melaporkannya begitu kita mengetahui kebenarannya. Sepertinya kau berencana melakukannya sendiri. Tanya pemuda itu sambil tersenyum, kau sudah lama tidak bermain, jadi trik-trik kecil itu pasti sudah berkarat, kan? Beberapa hal tidak akan pernah bisa dilupakan, desah Zhen Miao Xingjun. Oh, pemuda itu berhenti sejenak, mendesah, lalu berbalik dan berteriak, kemarilah. Sesaat kemudian, dua sosok muncul dari dinding batu bagaikan hantu. Mereka berdiri di samping pemuda itu dengan kepala tertunduk dan berbisik, salam, yang mulia. Periksa dia dan lemparkan dia ke ruang penyiksaan, kata pemuda itu. Tuan Besar, tidak perlu terburu-buru. Zhen Miao Xingjun berkata dengan tergesa-gesa, mari kita kirim dia ke api penyucian untuk menanggungnya selama 3-5 tahun dulu. Aku tidak akan pergi selama beberapa hari ke depan. Sejujurnya, aku sangat merindukan tempat ini. Baiklah, nak, kaulah yang memutuskan. Pemuda itu tersenyum dan melambaikan tangannya. Kedua sosok itu menggendong Su Tang, pertama memeriksa gelang di pergelangan tangan Su Tang, lalu menggeledah seluruh tubuhnya, dan akhirnya menggendong Su Tang dan berjalan menuju ke kedalaman gang. Gadis, kemarilah duduk di sana dan ngobrol denganku, kata pemuda itu. Ini adalah kehormatan besar bagi saya, kata Zhen Miao Star-Lord sambil tersenyum. Setelah bertahun-tahun, kau bisa tahu apakah keterampilannya yang lain telah meningkat, tapi mulutnya semakin manis. Pemuda itu tertawa. Kedua sosok itu membawa Su Tang melewati koridor sepanjang 7 atau 8 mil yang dipenuhi jimat tak terhitung jumlahnya. Mereka mendorong pintu merah menyala dan berjalan ke platform besi, yang kemudian terbang. Di bawah, lautan api berkobar di mana-mana, dan asap tebal mengembun menjadi awan hitam seperti tutup panci. Meskipun Anda berada lebih dari 100 meter dari lautan api, Anda dapat merasakan suhu tinggi bertiup ke arah Anda. Turun, teriak salah satu sosok itu, lalu menendang punggung bawah Su Tang. Su Tang tak kuasa menahan diri dan jatuh dari panggung. Su Tang buru-buru mencoba mengalirkan pembuluh darah spiritualnya, melepaskan teknik pengendalian udara, dan melayang di udara. Kedua sosok itu telah memanipulasi platform untuk naik ke kedalaman awan hitam dan menghilang tanpa jejak. Zhen Miao Xingjun berkata bahwa para tahanan di sini masih dapat mengalirkan pembuluh darah spiritual mereka. Jika semua kekuatan spiritual benar-benar tersegel, semua orang yang masuk akan mati, dan tempat ini tidak akan lagi menjadi tempat untuk menahan tahanan. Su Tang tidak ingin terlalu pamer, jadi kemampuan terbangnya tampak agak tidak stabil, dan tubuhnya bergoyang di udara. Lautan api itu begitu luas sehingga seolah tak berujung. Su Tang hanya tahu nama dan beberapa karakteristik tahanan itu, tetapi ia tidak tahu di mana ia bersembunyi. Kalaupun tahu, ia seharusnya menghindari kontak dengannya dalam 1 atau 2 tahun pertama agar tidak menimbulkan kecurigaan dan menggagalkan semua usahanya. Sebenarnya ada pulau-pulau di lautan api. Yang disebut pulau merujuk pada lapisan batuan yang menyembul dari lautan api. Setiap pulau dihuni oleh manusia, dan persebarannya sangat tidak merata. Beberapa pulau memiliki radius puluhan meter, dan hanya ada satu orang yang beristirahat di sana. Beberapa pulau hanya berdiameter 3 atau 5 meter, tetapi penuh sesak dengan manusia. Merasakan fluktuasi yang dipancarkan oleh Su Tang,
mereka hanya menatap Su Tang dan kemudian mengalihkan pandangan mereka. Penampilan setiap orang berbeda, tetapi mereka semua merasakan mati rasa yang sama. Tidak ada emosi saat mata mereka terbuka dan tertutup, seperti mesin. Setelah terbang beberapa saat, Su Tang mendesah dalam hati. Api penyucian ini seperti dunia kecil. Dalam waktu sesingkat itu, ia telah melihat segala macam kehidupan. Orang yang menjalani kehidupan paling nyaman seharusnya adalah seorang kultivator di pulau besar di selatan. Ia berbaring telentang dengan tangan di belakang kepala, tampak sangat santai. Ketika ia terbang di atas, Su Tang bahkan samar-samar bisa mendengar suaranya bersenandung kecil. Makhluk yang paling tak terkendali mungkin adalah pria yang seperti binatang buas dan wanita yang sangat menawan di pulau barat daya. Mereka benar-benar melakukan tindakan tidak senonoh, jelas merasakan kepergian Su Tang, tetapi mereka tidak berhenti. Suaranya berderak seperti petasan, langkah mereka luar biasa cepat, dan stamina mereka luar biasa. Mereka yang menjalani kehidupan paling sengsara adalah mereka yang menonton tayangan pornografi secara langsung. Mereka tercebur ke dalam lautan api yang mengelilingi pulau besar di barat daya. Pulau itu mampu menampung puluhan orang, tetapi tak seorang pun berani mendekatinya. Setelah berjalan cukup lama, Su Tang merasa sedikit lelah dan jatuh ke lautan api. Saat jari kakinya menyentuh api yang meleleh, ia mengaktifkan cahaya ajaib. Boom, api berkobar di mana-mana, dan Su Tang terbaring telentang di tengah api yang meleleh. Dengan perlindungan manik roh api, lautan api yang berkobar seketika kehilangan ancamannya. Paling-paling, api memberinya perasaan hangat. Su Tang menarik napas panjang dan mulai mengatur pernapasannya, sementara cahaya ajaib diam-diam menyerap panas dari api yang meleleh. Su Tang tidak akan membiarkan waktunya terbuang sia-sia. Ia harus meraih penghargaan dan mengalokasikan waktunya dengan baik. Ia bisa merasakan cahaya ibel menyerap energi spiritual dari api cair. Meskipun efeknya tidak terlalu besar, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah waktu yang tidak diketahui, fluktuasi energi spiritual dari langit membangunkan Su Tang. Ia membuka mata dan mendongak, lalu melihat selusin kotak giok perlahan berjadewa. Sosok-sosok muncul dari lautan api dan bergegas menuju kotak-kotak giok. Orang-orang itu tampaknya memiliki pemahaman diam-diam dan tidak mengambil banyak. Mereka mengambil satu kotak giok, lalu berbalik dan pergi. Apa isi kotak giok itu? Su Tang berhenti sejenak, lalu melompat ke udara. Secara kebetulan, sebuah kotak giok jatuh ke arahnya. Ia mengulurkan tangan dan meraihnya, lalu membukanya perlahan. Ia menemukan sebotol anggur dan beberapa botol ramuan di dalamnya. Apakah api penyucian cair masih sangat manusiawi? Mengetahui bahwa mereka telah kehilangan kesempatan untuk memulihkan kekuatan spiritual mereka, para praktisi ini cepat atau lambat akan menjadi abu oleh api cair. Ada juga pembagian eliksir. Su Tang mengambil kendi anggur dan mengendusnya. Rasanya cukup enak. Ia lalu mengambil kendi itu lagi dan bersiap untuk menyesapnya beberapa kali. Namun, sebelum bibirnya menyentuh kendi, ia mendengar raungan tiba-tiba dari belakang anak baru itu. Kau tahu aturannya. Su Tang menoleh ke belakang dan mendapati lebih dari selusin praktisi tengah bergegas ke arahnya, dan wajah semua orang penuh dengan kemarahan. Su Tang mengambil kendi anggur dan mengendusnya. Rasanya cukup enak. Ia lalu mengambil kendi itu lagi dan bersiap untuk menyesapnya beberapa kali. Namun, sebelum bibirnya menyentuh kendi, ia mendengar raungan tiba-tiba dari belakang anak baru itu. Kau tahu aturannya. Su Tang menoleh ke belakang dan mendapati lebih dari selusin praktisi tengah bergegas ke arahnya, dan wajah semua orang penuh dengan kemarahan. Su Tang menyipitkan mata dan menatap langit. Semua kotak yang jatuh itu memiliki pemiliknya, dan para praktisi yang mengelilinginya langsung berlari menghampirinya tanpa menghiraukan yang lain. Jelas mereka mengira ia mudah diganggu, jadi mereka tidak berani menyentuh kotak-kotak lainnya. Su Tang menutup kotak itu dan mengamatinya sejenak dengan saksama. Lalu ia bertanya, kalau kau bilang itu milikmu, berarti itu milikmu. Di mana namamu tertulis? Nak, kau hanya ingin membuat masalah, iya. Mata lelaki tua itu berkilat garang. Tunggu, tunggu. Seorang kultivator berwajah bopeng melangkah keluar dari sisi lain. Ia menatap Su Tang, kau baru saja tiba, jadi mungkin kau belum tahu, kan? Orang menyebalkan itu hanya membagikan makanan sebulan sekali, 20 kotak setiap kali, dan pembagiannya sudah ditentukan. Hehehe, kita semua sudah bertahan selama sebulan, akhirnya sampai hari ini, dan kau baru saja datang dan mengambil barang-barang kita. Apa itu tidak terlalu berlebihan? Kalian cari orang lain saja. Su Tang tersenyum. Ia tidak peduli dengan aturan. Bahkan, ia sudah melakukan persiapan yang sesuai sebelum masuk. Zhen Miao Xingjun juga berkata bahwa ia harus membangun otoritasnya di antara para tahanan, setidaknya agar orang lain tidak berani memprovokasinya. Kalau tidak, hidup akan menjadi sangat sulit. Basmi dia untukku, aku akan bertarung dan menerima 3 cambukan itu,
teriak lelaki tua di seberang sana tiba-tiba. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, para praktisi di sekitarnya mengerumuni Su Tang. Namun, masing-masing dari mereka mengenakan gelang besi di pergelangan tangan mereka, dan beberapa bahkan mengenakan gelang kaki. Vena spiritual mereka tersegel, dan harta spiritual mereka telah lama direnggut. Gaya bertarung mereka menjadi sangat primitif dan tidak memiliki banyak kekuatan. Orang pertama yang bergegas adalah seorang pria besar berpakaian punk camping dan berjanggut. Ia mengangkat tinjunya dan aliran energi melesat ke arah Su Tang. Kekuatan tempur semacam ini hanya setara dengan seorang kultivator master hebat di dunia sekuler. Bukan hanya kekuatannya yang lemah, tetapi kecepatannya juga lambat. Su Tang membuka kotak itu dan memasukkan semua pil ke dalam saku sampingnya. Kemudian, ia mengambil teko anggur, menggigit corongnya, lalu mengangkat tangan kanannya untuk memukul tinju yang dilepaskan oleh pria besar itu. Bang! Kekuatan tinju itu dihalau oleh Su Tang. Sesaat kemudian, Su Tang telah meraih tinju pria besar itu dan menariknya dengan lembut. Pria besar itu tak kuasa menahan diri untuk menghantam Su Tang. Kemudian, Su Tang mengangkat kakinya dan menendang pinggang pria besar itu dengan keras. Kemudian ia berputar dan melemparkan pria besar itu ke lautan api. Para praktisi lain juga mendekat, dan aliran energi dahsyat melesat di udara dan menyerbu Su Tang. Su Tang segera melepaskan sayap ibelnya, dan tubuhnya tiba-tiba terangkat dan terbang ke angkasa. Dia adalah Raja Ibel, seru seseorang. Di dunia di mana urat nadi roh disegel, siapapun yang memiliki kekuatan fisik terkuat adalah raja yang tak terbantahkan, dan para praktisi ras Ibel dan monster umumnya jauh lebih kuat daripada ras manusia. Su Tang kembali membentangkan sayap ibelnya dan menerkam lelaki tua itu bagai kilat. Lelaki tua itu terkejut dan mengayunkan tinjunya sekuat tenaga, terus-menerus menyerbu ke arah Su Tang. Su Tang melepaskan kesadaran ilahi pelindung tubuhnya dan menggunakan tubuhnya untuk menangkis pukulan-pukulan itu dengan mudah. Ketika jaraknya kurang dari 10 meter dari lelaki tua itu, sayap ibel di belakangnya tiba-tiba terlipat, lalu membentangkan seluruh kekuatannya, dan tubuhnya berputar bersamaan. Boom! Orang tua itu terkena sayap ibel, dan tubuhnya jatuh ke samping seperti bola meriam, menghantam lautan api yang berkobar, memercikkan bola bunga api seperti kembang api. Tubuh lelaki tua itu sepenuhnya dilalap lautan api, namun ia berjuang menjulurkan kepalanya keluar, meratap sekuat tenaga, dan kekuatan spiritualnya yang lemah juga berlari dengan kekuatan penuh untuk melindungi tubuhnya agar tidak terluka oleh api cair. Su Tang menerkam lagi dan menendang wajah lelaki tua itu. Tubuh lelaki tua itu terperangkap di lautan api dan ia tak bisa bergerak sama sekali. Ia hanya bisa menyilangkan tangan di depan dada untuk menangkisnya. Tendangan Su Tang begitu kuat sehingga lengan lelaki tua itu terpental ke belakang dan mengenai pipinya. Namun, tubuhnya ditarik keluar dari lautan api oleh kekuatan itu, berguling lebih dari 10 kali di udara, terlempar lebih dari 30 meter, dan jatuh kembali ke lautan api. Setelah Su Tang melepaskan sayap ibel, praktisi lain tidak berani bertindak gegabah. Sayap Raja Ibel bukanlah hiasan, melainkan sangat kuat, mampu menghancurkan emas dan batu tanpa masalah. Kekuatan mereka setidaknya setara dengan setengah harta spiritual. Mereka tidak bersenjata dan tidak dapat mengalirkan urat spiritual mereka dengan kekuatan penuh, jadi bagaimana mereka bisa menandingi harta spiritual tersebut? Terlebih lagi, mantan penguasa penjara ini adalah Raja Ibel. Ia terbang melintasi lautan api dengan 6 sayap dan tak tertandingi. Pada akhirnya, ia tak tahan menanggung siksaan itu dan dikepung serta dibasmi oleh semua orang. Saat itu, mereka bersorak untuk itu. Kini, Raja Ibel lain telah muncul, membuat mereka gemetar dan gelisah. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Ketika lelaki tua itu kembali berjuang menjulurkan kepalanya dari lautan api, wajahnya penuh luka bakar. Pukulan-pukulan yang terus-menerus telah membuat kesadaran perlindungan tubuhnya tak berdaya. Su Tang menerkam dari udara, ujung kakinya menyentuh ubun-ubun kepala lelaki tua itu. Lelaki tua itu berusaha sekuat tenaga untuk menjulurkan kepalanya. Ia hanya berteriak pelan sebelum kepalanya terinjak. Su Tang perlahan melayang, dan lelaki tua itu pun terdiam total. Di tempat ia tenggelam, hanya kobaran api yang tersisa. Setelah menunggu beberapa saat, melihat lelaki tua itu masih belum muncul, Su Tang menyadari bahwa lelaki tua itu sudah mati. Ia mendongakkan lehernya dan anggur mengalir dari cerat teko ke tenggorokannya. Setelah menghabiskan anggur di kendi, Su Tang meludahkan kendi dan mengembuskan napas perlahan. Kemudian, ia mengeluarkan botol-botol porselen dan menuangkan semua obat ke dalam mulutnya satu persatu, tanpa mempedulikan jenis pil apa yang ada di dalamnya. Lari, inspektur datang, teriak seorang petani. Begitu dia selesai berbicara, para praktisi itu berhamburan seperti burung dan binatang, melarikan diri ke segala arah, seolah-olah ada wabah mengerikan di Su Tang. Seberkas cahaya jatuh dari langit, dan seorang pria parubaya berusia 30-an melangkah keluar dari cahaya itu.
Ia menatap Su Tang dengan dingin, senyum sinis tersungging di wajahnya baru datang saja sudah berani membuat masalah. Kau benar-benar arogan sampai ekstrim. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini, kata Su Tang, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pria kuat itu telah mengayunkan pergelangan tangannya, dan dengan ledakan keras, bayangan cambuk berguling ke bawah dan berguling ke arah Su Tang. Meskipun pembuluh darah spiritual Su Tang juga tersegel, ia memiliki baju zirah ajaib dan jiwa tiga panah terbakar, dan berkatnya tidak terpengaruh, sehingga kekuatannya jauh lebih unggul daripada para tawanan itu. Namun, ia sekarang menghadapi seorang penguasa bintang di puncak kekuatannya. Ia bisa melihat bayangan cambuk, tetapi reaksi tubuhnya tidak mampu mengimbangi. Su Tang berusaha sekuat tenaga untuk mengembangkan sayap ibelnya, berusaha menghindari serangan itu, tetapi bayangan cambuk itu telah berguling dan mengenai dadanya. Su Tang mengerang dan jatuh terlentang. Ia tak berani melepaskan baju zirah sihirnya di depan para penjaga. Kesadaran pelindung tubuhnya, yang juga tertekan, tak mampu menahan hantaman berat itu. Bayangan cambuk itu dengan mudah merobek dadanya, meninggalkan luka sedalam sekitar 5 cm. Ia samar-samar merasa bahkan tulang rusuknya patah. Pria kekar di udara mengangkat tangannya dan mengayunkan cambuknya lagi. Su Tang tahu jika ia terkena cambuk lagi, kemungkinan besar ia akan membutuhkan waktu beberapa bulan untuk pulih. Lagi pula, tidak ada cara untuk menyerap energi spiritual di sini. Ia berpikir cepat dan membalikkan tubuhnya dengan cepat, menghantam lautan api lalu ditelan olehnya. Pria kekar itu terbang di atas lautan api dan menunggu dengan acuh tak acuh, tetapi setelah menunggu lama, Su Tang tidak muncul. Pria kekar itu mencibir, kau begitu jahat, tapi berani sombong. Kau benar-benar mencari mati. Setelah itu, sosoknya terbang tinggi ke langit dan menukik ke dalam awan hitam. Su Tang tak berani menunjukkan wajahnya. Ia bersembunyi di kedalaman lautan api. Sambil mengaktifkan cahaya ajaib, ia diam-diam menggertakkan giginya dan berkata, anak itu, lihat saja nanti. Meskipun dia salah satu dari kita, aku akan tetap membalas dendam padanya di masa depan. Aku tidak akan membasminya, setidaknya aku akan membuatnya menderita. Untungnya, cahaya ibel menyatukan kekuatan keempat manik roh. Dengan bantuan manik roh api, api yang meleleh itu sama sekali tidak mengancam. Su Tang bersembunyi diam-diam, sambil berusaha sekuat tenaga menyerap kekuatan api yang membakar itu. Rasanya hampir 3 hari berlalu sebelum Su Tang muncul kembali dari lautan api. Para tahanan di dekatnya segera menyadari bahwa Su Tang belum mati. Mereka terkejut, tetapi tetap diam dan tidak ada yang mengganggunya. Hidup sebagai tahanan sungguh membosankan. Tidak ada yang bisa dilakukan dan waktu selalu tersedia. Satu-satunya yang harus dilakukan adalah berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Para penjaga akan muncul sesekali, setiap kali membawa seorang tahanan untuk diinterogasi. Bagi para tahanan, ini merupakan bukti mengerikan bagi hidup mereka. Nadi spiritual mereka tersegel, dan mereka menderita di lautan api. Mereka telah mencapai batasnya. Interogasi adalah penyiksaan, dan jika mereka dipukuli dalam kondisi seperti ini, tubuh mereka akan sangat kelelahan setelah kembali. Su Tang secara pribadi telah menyaksikan beberapa tahanan mati dengan cara ini. Tidak ada yang datang untuk menginterogasi Su Tang, jadi Su Tang bisa mengamati dengan percaya diri. Ia mendapati para penjaga tetap, tetapi praktisi yang datang untuk menangkap tahanan sering diganti. Para tahanan takut diinterogasi, sehingga mereka selalu berusaha sebaik mungkin untuk bersembunyi dan berusaha lolos. Namun, para praktisi yang datang untuk menangkap mereka justru bersemangat dan menikmati permainan kucing-kucingan dengan sangat gembira. Mereka pasti pendatang baru, dan menangkap tahanan hanyalah pengalaman berisiko rendah bagi mereka. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Su Tang telah merampas makanan 2 kali, tetapi para tahanan lain tampaknya diam-diam mengakui kekuatan Su Tang dan menutup mata. Di hari yang lain, Su Tang sedang mengatur napasnya ketika tiba-tiba ia merasakan seseorang mendekatinya. Ia membuka mata dan melihat seorang pria dengan bopeng di wajahnya. Ia ingat bahwa ketika pertama kali ia berkonflik dengan para tahanan, pria bopeng ini berdiri dan mencoba membujuknya untuk berhenti makan. Tuan, Tuan, pria bopeng itu memanggil dengan hati-hati sambil tersenyum ramah. Apakah ada yang ingin kau bicarakan denganku? Su Tang menjawab dengan acuh tak acuh. Hehehe, memang ada sesuatu, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Pria bopeng itu tampak sedikit ragu. Katakan saja langsung, kata Su Tang. Tuan, bukankah Anda terlalu tidak adil pada diri sendiri dengan tinggal di sini sepanjang waktu? Pria berbintik-bintik itu mengamati ekspresi Su Tang dengan saksama. Oh, apa kau peduli padaku? Su Tang tak kuasa menahan senyum. Ya, begitulah. Pria bopeng itu menggosok telapak tangannya dengan gugup si Kuan Xingjun dibawa pergi oleh inspektur untuk diinterogasi. Apa hubungannya dia diadili denganku? Tanya Su Tang. Tuan, sejujurnya, terakhir kali kami buta dan membuat Tuan marah, semua saudara terpecah belah.
Untuk bertahan hidup, saya terpaksa berlindung kepada penguasa bintang mata air batu. Pria berbintik-bintik itu berkata perlahan, tapi penguasa bintang mata air batu memiliki temperamen yang sangat keras. Dia memperlakukan saudara-saudaranya seperti budak, memukuli dan memarahi mereka sesuka hati. 2 hari yang lalu, dia bahkan membakar hidup-hidup 2 saudara saya. Tuan juga mengerti bahwa masuk ke sini seperti burung phoenix yang sedang kesusahan, lebih buruk dari ayam. Tapi di luar sana, siapa di antara saudara-saudara ini yang bukan penguasa bintang yang kuat yang menjelajahi medan bintang? Jika tidak ada cara lain, siapa yang rela menanggung amarahnya? Mari kita bicara bisnis. Su Tang sedikit tidak sabar apa sebenarnya yang ingin kau bicarakan denganku. Tuan, penguasa bintang mata air batu telah dibawa untuk diinterogasi. Pria berbintik-bintik itu dengan hati-hati melangkah maju beberapa langkah dan berbisik, ini kesempatan terbaik untuk menyingkirkannya. Aku sudah sepakat dengan saudara-saudaraku bahwa kami semua bersedia melayani Anda sebagai pemimpin kami. Hehehe, Su Tang tertawa. Tuan, semua orang telah melihat tindakan Anda beberapa hari terakhir ini. Pria berbopeng itu melanjutkan, Anda memiliki kekuatan yang luar biasa, namun Anda memilih untuk bersembunyi di sini dengan tenang. Mengapa? Anda tidak ingin melihat korban jiwa. Kasih sayang dan kebenaran Anda yang luar biasa mampu mengguncang langit dan bumi. Aku, Su Tang menunjuk ujung hidungnya, merasa geli sekaligus tak berdaya. Ia sudah hidup begitu lama, tetapi ia tak pernah tahu betapa hebatnya dirinya. Selama yang kau mau, pulau manapun bisa kau raih, tapi kenapa kau belum bertindak? Pria berbintik-bintik itu bertanya dengan cemas, Tuan, ketika aku mengatakan ini, apa kau tidak mau menyetujui permintaanku? Karena penguasa bintang mata air batu tidak ada hubungannya denganmu, kau tidak ingin menyakitinya, kan? Ini, Su Tang tertegun. Dia benar-benar berpikir begitu. Pada kenyataannya, Su Tang memulai jalur kultivasi hanya karena ia merasa tertindas dan terancam oleh kastil angin hitam. Ia tidak ingin menjadi orang biasa, yang hanya bisa pasrah dan menunggu ajal ketika bencana datang. Oleh karena itu, ia membutuhkan kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri dan orang-orang yang ingin ia lindungi. Psikologi manusia secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 jenis, yang satu disebut ofensif dan yang lainnya disebut pasif. Ketika tiba di Molten Purgatory, yang pertama kemungkinan besar akan mencoba mencari cara untuk menaklukkan tahanan lain, sementara Su Tang termasuk dalam tipe yang kedua. Ia tidak agresif sampai ke tulangnya. Meskipun tangannya sudah berlumuran darah, itu karena ia telah menanamkan kebencian, atau karena mereka berada di kubu yang berbeda dan pasti akan menjadi musuh, jadi ia mengambil inisiatif untuk menyerang lebih dulu. Kali ini Su Tang datang ke sini untuk menjadi agen rahasia. Cara berpikirnya konsisten dengan kebiasaannya sendiri. Dia tidak akan memprovokasi orang lain kecuali mereka memprovokasinya. Dia pasti akan mendapatkan bagian dari makanannya. Tempat itu terlalu membosankan. Sungguh kenikmatan yang langka bisa makan sesuatu yang normal. Mengenai pulau-pulau itu, dia benar-benar tidak pernah berpikir untuk menyerbunya. Sekarang, semuanya telah dianalisis oleh pria bopeng itu. Tuan, apakah saya benar? Pria bopeng itu melihat perubahan ekspresi Su Tang dan mendesah, Anda sungguh terlalu baik hati. Sudah lama sekali, kaulah orang pertama yang mengatakan ini kepadaku, kata Su Tang sambil tersenyum. Tuan, penguasa bintang mata air batu 1000 kali lebih rendah darimu. Kata pria berbintik-bintik itu dengan raut wajah sedih, dia mengandalkan bakatnya untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Kami, saudara-saudara, tidak bisa mentolerir ini. Dengan kebaikanmu, kami, saudara-saudara, bersedia bekerja seperti budak untukmu. Sedangkan penguasa bintang mata air batu, lupakan saja dia. Su Tang merenung, menghitung untung ruginya dan bertanya-tanya apakah hal itu akan menimbulkan kecurigaan target. Tuan, Dewa Bintang warna-warni juga setuju. Selama Anda bersedia membantu, dia bersedia menemani Anda di tempat tidur, kata pria bopeng itu lagi. Lupakan saja, Su Tang menggelengkan kepalanya, lalu melayang dari lautan api bawa aku ke sana. Kau setuju? Pria bopeng itu sangat gembira. Ya, Su Tang mengangguk. Tuan, kemarilah. Siapa nama Anda? Bisik pria bopeng itu. Panggil aku Ibel, kata Su Tang ringan. Haha, konon para Ibel menganggap surga sebagai yang terpenting. Selain kamu, tak seorang pun berani menyebut kata surga, kata pria bopeng itu sambil tersenyum. Bagaimana denganmu? Tanya Su Tang. Nama saya Liu Xingjun. Saya harap Anda dapat mendukung saya di masa depan. Pria berbintik-bintik itu tersenyum semakin bahagia. Ngomong-ngomong, kalau aku menyingkirkan penguasa bintang Sikuan, siapa yang akan menerima 3 cambuk itu? Tanya Su Tang sambil tersenyum. Ini, lelaki bopeng itu tertegun, pandangannya pun kabur. Kita tidak usah bahas ini dulu, kata Su Tang.
Ia hanya berjaga-jaga terhadap kemungkinan pihak lain yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk membasminya. Jika ini jebakan, hal semacam itu pasti sudah menemukan jawaban yang masuk akal dan memuaskan Su Tang sejak lama. Pria bopeng itu merasa gelisah. Di satu sisi, ia khawatir akan kepulangannya, dan di sisi lain, ia tidak berani berbohong. Karena itu, kemungkinan adanya jebakan sangat kecil. Tak lama kemudian, pria bopeng itu membawa Su Tang ke sebuah pulau. Pulau itu cukup indah, dengan luas hampir 200 meter persegi. Beberapa sosok menunggu di pulau itu. Termasuk pria bopeng itu, total ada 6 orang, termasuk seorang kultivator wanita. Su Tang memiliki ingatan yang baik dan langsung mengenalinya. Wanita cantik itu adalah orang yang melakukan pertunjukan langsung. Salam, Tuan. Kelima praktisi di seberang membungkuk hormat. Su Tang melirik sekeliling lalu mengangguk. Yang mulia dikenal sebagai Ibel Surgawi, kata pria bopeng itu dengan gembira, Anda akan menjadi dewa kami mulai sekarang. Salam, Tuan. Kelima praktisi itu membungkuk lagi. Oke, Su Tang berkata, kapan si Quan Xingjun akan kembali? Hampir sampai. Kultivator wanita itu mengamati ekspresi Su Tang. Ia ingin mendekat, tetapi tatapan Su Tang hanya meliriknya dengan acuh tak acuh, seolah tidak tertarik sama sekali. Maka ia berhenti di tempatnya, dengan penuh arti berkata, Tuan, Anda harus berhati-hati. Penguasa bintang mata air batu memiliki kekuatan alami yang dapat memadatkan api cair, yang sangat dahsyat. Ya, pria bopeng itu mengangguk berulang kali dan berkata, Tuan, sebaiknya kau bersembunyi dulu, kalau tidak, penguasa bintang mata air batu akan berjaga-jaga saat melihatmu. Tidak perlu, jawab Su Tang acuh tak acuh. Lelaki bopeng itu bertukar pandang dengan teman-temannya, lalu terdiam. Su Tang duduk bersila di tanah dengan sangat alami. Memang jauh lebih nyaman duduk di sini daripada berendam di lautan api. Seharusnya ia sudah merebut sebuah pulau sejak lama. Tuan, kami akan membantu Anda, kata pria bopeng itu dengan sungguh-sungguh. Sebaiknya kau pergi ke tempat lain dulu, kata Su Tang, agar tidak terluka. Setidaknya, dia tidak akan mengira kau yang membawaku ke sini. Kalau aku kalah, kau bisa cari alasan lain dan mungkin bisa mendapatkan kembali kepercayaannya. Sudah ku bilang, teriak pria bopeng itu tiba-tiba dengan penuh semangat, seorang kultivator yang benar dan baik hati seperti tuan kita belum pernah terdengar. Kami tidak akan pergi. Seorang lelaki tua tiba-tiba berkata, ayo kita lawan dia hari ini. Su Tang melirik lelaki tua itu. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang, dahinya yang urat-uratnya menonjol dan buku-buku jarinya yang terkepal memutih. Tampaknya penguasa bintang mata air batu memang telah menindasnya dengan sangat parah. Meskipun urat spiritual semua orang telah disegel, sebagai praktisi di tingkat penguasa bintang, kebanyakan dari mereka tidak akan membiarkan emosi mereka mendominasi diri mereka sendiri. Entah sudah berapa lama kemarahan yang ditunjukkan oleh lelaki tua itu menumpuk. Terserah kamu, kata Su Tang lembut, lalu menurunkan pandangannya dan mulai mengatur napasnya. Hampir 2 jam kemudian, fluktuasi kekuatan spiritual yang dahsyat terdengar dari langit. Sebuah platform logam menembus awan hitam dan melayang tinggi di langit. Kemudian, sebuah titik hitam kecil melayang menjauh dari platform dan jatuh dengan cepat. Setelah jatuh lebih dari 100 meter, titik hitam kecil itu berubah arah dan melesat ke sisi ini. Penguasa bintang Si Quan telah kembali. Teriak pria bercacat itu dengan suara serak. Sebenarnya, pergi mencari Su Tang bukan hanya karena ia tak sanggup lagi dan ingin mengubah keadaan hidupnya, tetapi juga merupakan investasi berisiko tinggi. Jika investasi itu gagal, Su Tang tak akan mampu mengalahkan penguasa bintang Si Quan, dan masa depannya akan menjadi tragedi. Para tawanan di sini telah terbagi menjadi lebih dari selusin pasukan, baik besar maupun kecil. Sebagai pengkhianat, ia tak akan diterima dimanapun ia pergi. Sekalipun dia dapat lolos dari cengkeraman Si Quan Star-Lord, dia tidak mempunyai jalan keluar. Titik hitam kecil itu semakin dekat. Ia adalah seorang pria berpenampilan sangat kasar, sama sekali tidak terawat, dan tampak seperti binatang buas. Ada puluhan luka di dada lelaki tegap itu, semuanya luka baru, dan beberapa di antaranya masih berdarah, tetapi hal itu membuat aura yang dipancarkannya semakin ganas. Pria kekar itu tiba-tiba melayang di udara setinggi puluhan meter, dengan dingin mengamati semua orang di pulau itu, dan akhirnya mengalihkan pandangannya ke Su Tang. Kalian benar-benar berani. Pria kuat itu menunjukkan senyum muram. Tuan Bintang Si Quan, hari ini adalah hari di mana kau harus membayar utangmu. Pria tua itu melangkah maju dan berteriak dengan suara berat. Pria tegap itu menatap langit, lalu menempelkan jari telunjuknya ke bibir, membungkam mereka, dan berkata sambil tersenyum, pelankan suaramu. Kalau petugas patroli itu mendengar kita takkan bisa melawan. Tidak bisa menang. Pria bopeng itu mencibir, Si Quan Xingjun, kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri.
Kenapa para petugas patroli itu peduli dengan nyawa kita? Mereka mengurung kita di lubang neraka ini hanya untuk memeras minyak sampai tetes terakhir. Tak masalah kalau mereka tidak bisa memeras apapun. Kita masih bisa jadi target latihan mereka. Aku tak peduli mereka peduli dengan hidup atau matimu, tapi aku tahu mereka pasti tak akan mengabaikanku. Pria kuat itu menjawab sambil tersenyum. Wajah beberapa orang di pulau itu berubah drastis, tetapi Su Tang tetap tenang dan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Apakah kau membelot ke Liga Tiandao? Teriak pria bopeng itu dengan suara sedikit gemetar. Jangan dengarkan omong kosongnya, teriak lelaki tua itu. Dia bukan siapa-siapa. Semua orang di sini ingin bergabung dengan Liga Tiandao untuk mendapatkan kembali kebebasan mereka, tapi pernahkah kau melihat seseorang keluar dari sini? Aku sedang tidak ingin membuang waktu bicara denganmu. Kai, aku selalu memperlakukanmu dengan baik. Apa kau benar-benar ingin bernasib sama dengan mereka? Tatapan pria tegap itu tertuju pada kultivator wanita itu. Sang pembudidaya wanita tidak menjawab, tetapi perlahan melangkah mundur. Baiklah, baiklah. Pria kuat itu tertawa kalau begitu, jangan salahkan aku karena kejam. Begitu ia selesai berbicara, sosok pria kekar itu tiba-tiba mulai terbang menuju lautan api. Hanya dalam setengah tarikan napas, ia jatuh ke dalam lautan api. Sesaat kemudian, pria kekar itu melompat keluar dari lautan api lagi dan menerjang turun dari udara. Di tangannya, terdapat pedang raksasa yang panjangnya lebih dari 10 meter dan memancarkan api yang berkobar. Beberapa orang di pulau itu melompat, menghindari serangan pria kuat itu, lalu mengepungnya dari segala arah. Pria kuat itu mencibir, menjentikkan pergelangan tangannya, dan pedang api itu melesat bagai kilat, menusuk ke arah pria bopeng itu. Gerakan pedang lelaki kekar itu tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu kuat, tetapi di api penyucian yang meleleh ini, kemampuan bertarung yang ditunjukkannya sangat menakjubkan. Lelaki yang bopeng itu tidak punya cara untuk menghindar, dan satu-satunya pilihan yang dimilikinya adalah mengangkat tangannya untuk menangkis di depan dirinya. Pedang berapi itu telah tiba, lalu terdengar suara ledakan keras, boom. Tiba-tiba, api yang berkobar keluar dari sekujur tubuh lelaki yang penuh bopeng itu, dan tubuhnya berguling dan terpental keluar bagai sedotan tak berdaya, sambil mengeluarkan teriakan yang melengking. Pria bopeng itu bahkan tak mampu menangkis satu serangan pun. Kekuatan Sikuan Star-Lord membuat yang lain ketakutan. Mereka awalnya berniat menyerang, tetapi kini mereka terpaksa mundur. Mau pergi, Sikuan Star-Lord meraung, dan pedang apinya menyapu lagi, menebas lurus ke arah lelaki tua itu. Lelaki tua itu berusaha sekuat tenaga untuk terbang mundur, tetapi gerakan mundurnya jauh lebih lambat daripada cahaya pedang. Tepat saat ia mulai, cahaya pedang sudah dekat dengan ubun-ubunnya. Pria tua itu tahu bahwa ia tak bisa melarikan diri, jadi ia menutup mata dan menunggu kematian. Setelah menunggu beberapa saat, tidak terjadi apa-apa. Perlahan ia membuka matanya dan melihat Sikuan Star-Lord masih melayang tak bergerak, masih memegang pedang api di tangannya, tetapi ekspresinya tampak agak aneh, alisnya menyipit dan otot-otot wajahnya terus berkedut. Kita semua keluarga, kenapa harus bertengkar? Wanita pembudidaya itu terbang ringan ke udara dan berbicara dengan suara lembut. Tidak, aku ingin bertarung dan membasmi. Kata-kata Sikuan Xingjun terasa sangat sulit diucapkan, merekalah yang mengkhianatiku. Kamu terlalu lelah. Kultivator wanita itu perlahan terbang menuju Sikuan Xingjun. Lepaskan saja, akan lebih mudah jika kamu melepaskannya. Letakkan. Otot-otot di pipi Sikuan Xingjun berkedut lebih cepat, tetapi lengannya mulai turun sedikit demi sedikit. Dahi kultivator wanita itu dipenuhi keringat. Ia perlahan mendekati Sikuan Star-Lord, lalu mengulurkan tangannya untuk meraih pergelangan tangan Sikuan Star-Lord. Pada saat ini, Sikuan Star-Lord tiba-tiba menunjukkan senyum aneh, lalu menendang kultivator wanita itu tepat di jantungnya, lalu mengangkat pedang api dan menebas sosok kultivator wanita yang terjatuh. Kultivator perempuan itu terkejut. Meskipun ia menyadari ada yang tidak beres, pembuluh darah spiritualnya tersegel, sehingga gerakan tubuhnya tidak dapat bereaksi. Ia menyaksikan cahaya pedang jatuh dari langit dan hanya bisa menunggu kematian. Boom! Cahaya pedang menerpa tubuh kultivator wanita itu, dan kesadaran spiritual pelindungnya yang lemah pun hancur. Tubuhnya berubah menjadi batu jatuh tak berdaya, melayang ringan ke lautan api. Pada saat ini, sosok Su Tang terbang dari pulau itu, mengulurkan tangannya untuk meraih pergelangan kaki kultivator wanita itu, lalu berbalik dan melemparkan kultivator wanita itu ke arah pulau itu, dan kemudian terus terbang ke atas. Beraninya kau datang dan mencari masalah denganku. Sikuan Xingjun segera mengunci Su Tang, mengangkat pedang berapinya, dan menebas Su Tang dengan sekuat tenaga. Su Tang membentangkan sayap ajaibnya, dengan mudah menghindari cahaya pedang, menggambar busur di udara, dan mendekati sisi Sikuan Star-Lord dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Gerakan tubuh Su Tang berasal dari berkah sayap Ibel dan cincin Ibel. Meskipun pembuluh darah spiritualnya tidak dapat beroperasi dengan kekuatan penuh,
kecepatannya tidak terlalu terpengaruh. Penguasa bintang Sikuan berbalik sekuat tenaga dan mencoba mengejar Su Tang, tetapi ia hanya melihat salah satu kaki Su Tang yang langsung membesar. Bang! Telinga Sikuan Star-Lord terbentur keras, dan tubuhnya terpental berputar. Pedang api yang panjangnya lebih dari 10 meter juga jatuh ke lautan api. Su Tang menggerakkan tubuhnya dan terus mengejar Sikuan Star-Lord. Ia selalu bisa mendekati Sikuan Star-Lord dalam sekejap, tetapi Sikuan Star-Lord berubah menjadi karung pasir yang bergerak. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia menahan banyak pukulan dan tendangan dari Su Tang. Bagi Su Tang, menghadapi Dewa Bintang seperti itu bukanlah masalah. Matanya terus menyapu ke atas. Terakhir kali ia berkelahi dengan para tahanan, sang inspektur datang dengan cepat. Ia selalu curiga bahwa para penjaga api penyucian mungkin menggunakan metode yang tidak diketahui untuk mengawasi semua yang terjadi di sini, jadi ia tidak berani menggunakan pedang ajaib dan hanya bisa mengandalkan tinju dan kaki untuk menyelesaikan masalah. Su Tang pernah diam-diam menyalahkan Zhen Miao Xingjun di dalam hatinya. Seharusnya ia menjelaskan situasi di api penyucian kepadanya dengan jelas, agar ia tidak dicambuk. Namun kemudian ia berpikir, Zhen Miao Xingjun sudah lama pergi, atau mungkin ada formasi spiritual baru yang muncul di sini, dan Zhen Miao Xingjun tidak menyadarinya. Terlebih lagi, mereka datang terlalu terburu-buru, sehingga beberapa kesalahan tak terelakkan. Sikuan Xingjun dipukuli hingga pusing. Sebenarnya, pukulan dan tendangan Su Tang masih lumayan, tetapi sepasang sayap ibel itu sangat kuat. Setiap kali mengenainya, kesadaran perlindungan tubuhnya jelas akan meredup. Jika dipukul beberapa kali lagi, kesadaran perlindungan tubuhnya akan runtuh dan dia pasti akan mati. Sikuan Xingjun menggertakkan giginya dan menerima hantaman lain dari sayap ibel. Tubuhnya jatuh tersungkur. Saat mendekati lautan api, ia tiba-tiba menjerit histeris. Gelombang api tiba-tiba membubung dari api yang meleleh, berkumpul menjadi jaring raksasa yang menutupi langit dan bergulung menuju Su Tang. Su Tang tertegun, dan sayap ibel itu segera terentang, membungkus tubuhnya. Sesaat kemudian, sayap-sayap itu terbuka dengan sekuat tenaga dan berputar cepat bersamaan. Boom, boom, boom. Jaring api yang terguling hancur berkeping-keping oleh sayap ibel. Namun, penguasa bintang Sikuan memanfaatkan kesempatan ini, menjauh dari Su Tang lebih dari 100 meter, mengulurkan tangan dan menghunus pedang api dari api yang meleleh. Tuanku, Anda sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuh Anda. Ma Zi menyeringai saat dia merangkak keluar dari lautan api. Bagaimana kamu tahu? Tanya lelaki tua itu dengan heran. Tidakkah kau perhatikan mata Tuan sedang melirik? Dia khawatir dengan situasi di atas, jawab Ma Zi dengan suara rendah. Kita mengikuti orang yang tepat kali ini. Seorang pria parubaya mendesah panjang. Jika dewa berkenan, mungkin kita bisa mengunjungi pulau harta karun itu nanti. Kau mau mati? Ma Zi menunjukkan ekspresi ketakutan. Tentu saja kita tidak bisa. Pria parubaya itu berkata, terakhir kali Sikuan Xingjun pergi ke pulau harta karun, kau belum datang. Sikuan Xingjun bisa bertahan melawan orang itu selama puluhan ronde, tapi sekarang. Penguasa bintang Sikuan baru saja disiksa dan kekuatannya telah sangat melemah. Meskipun tuan kita sekarang dapat mengalahkan penguasa bintang Sikuan sehingga ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, itu tidak berarti ia dapat kembali dari pulau harta karun dengan selamat, kata kultivator wanita itu tiba-tiba. Benar, pria parubaya itu mengangguk. Pada saat ini, Sikuan Xingjun, yang kekuatan spiritualnya telah lama terkuras, akhirnya dilempar ke lautan api oleh Su Tang. Su Tang tahu bahwa Sikuan Xingjun memiliki kemampuan bawaan dan mungkin dapat bersembunyi di kedalaman lautan api seperti dirinya tanpa terluka. Maka ia pun meraih salah satu kaki Sikuan Xingjun dan terbang di sepanjang lautan api. Terdapat lava cair di bawah lautan api. Tubuh bagian atas Sikuan Xingjun terbenam di lautan api, terus-menerus bergesekan dan bertabrakan dengan lava. Hampir setiap saat, potongan-potongan besar otot berjadewa dari tubuhnya dan berubah menjadi abu. Dalam sekejap, tubuh bagian atas Sikuan Star-Lord menghilang tanpa jejak, dan hanya separuh tubuhnya yang hangus tersisa di tangan Su Tang. Ia menghela napas lega. Setelah memulai jalur kultivasi, ia perlahan-lahan terbiasa menggunakan harta spiritual dan pikiran ilahi untuk bertarung. Kini setelah ia kembali ke wujud aslinya, ia merasa sangat tidak nyaman, tetapi tak ada cara lain. Ia harus bertahan. Ia seharusnya bisa keluar dalam 2 atau 3 tahun. Su Tang kembali ke pulau, dan Ma Zi beserta 6 orang lainnya bergegas mengelilinginya. Meskipun Ma Zi juga seorang penguasa bintang, yang dikenal sebagai pasir mengalir, ia telah lama kehilangan ketajamannya setelah menderita begitu lama, dan yang bisa ia katakan hanyalah sanjungan, Tuan, Anda hebat. Sungguh suatu berkah bagi dunia bahwa kita telah mengakhiri bencana ini hari ini. Kita semua terpenjara di tempat ini, jadi bagaimana kita bisa bicara tentang menguasai dunia? Su Tang menggelengkan kepalanya, lalu berhenti sejenak. Penguasa bintang Sikuan sudah mati,
jadi kita juga harus menetapkan beberapa aturan. Keenamnya tertegun sejenak, saling bertukar pandang. Pria berbintik-bintik itu adalah yang pertama melangkah maju dan berkata dengan suara berat, "Tuan, jika Anda punya instruksi, silakan beri tahu kami. Jika ada yang berani melawan, kami akan memperlakukannya sebagai musuh bebuyutan kami. Kalian sibuk dengan urusan masing-masing. Kalau tidak ada yang penting, jangan ganggu aku," kata Su Tang enteng. Ma Zi dan keenam orang lainnya menundukkan kepala dan mendengarkan dengan penuh perhatian, tetap tidak bergerak. Su Tang menunggu sejenak, dan melihat tidak ada tanggapan dari pihak lain, dia mengerutkan kening dan berkata, "Tidakkah kau mendengarnya?" "Ah!" Ma Zi mengangkat kepalanya dengan terkejut dan menatap Su Tang. "Tuan, kami mendengarnya, tapi, apakah Anda sudah selesai?" "Sudah berakhir," kata Su Tang. Ekspresi pria bopeng itu agak kaku, dengan kecurigaan di matanya. Lalu ia berkata perlahan, "Hanya itu. Guru itu baik hati dan penyayang. Ini adalah berkah yang luar biasa bagi kami," kata kultivator perempuan itu cepat, lalu menyodok Ma Zi dengan lengannya. Pria bopeng itu sepertinya baru saja terbangun dari mimpinya dan bertanya dengan cemas, "Tuan, kapan kami bisa pergi ke pulau untuk beristirahat? Berapa lama kami bisa beristirahat setiap hari?" "Terserah kalian," kata Su Tang. "Pulau ini sangat besar, banyak tempat untuk kalian menginap. Tapi, kalian semua harus diam di pulau ini, mengerti?" "Aku mengerti, aku mengerti." Ma Zi dan 6 orang lainnya hampir menangis kegirangan. Ketika penguasa bintang Sikuan ada di sini, ia menganggap mereka mengganggu pemandangan, jadi ia hanya mengizinkan mereka beristirahat di pulau selama 3 atau 4 jam sehari. Sebagai perbandingan, Su Tang sangat toleran. Ini menyangkut hidup dan mati mereka. Vena spiritual tidak dapat berfungsi secara normal, dan tempat ini kekurangan energi spiritual. Setiap praktisi berada dalam proses kematian yang lambat. Jika mereka terus-menerus tenggelam dalam lautan api, mereka hanya dapat bertahan hidup paling lama beberapa dekade dan tidak akan dapat melanjutkannya. Jika mereka dapat tetap tinggal di pulau itu, proses ini akan diperpanjang puluhan kali lipat. Hidup panjang berarti memiliki harapan. "Baiklah, pergilah dan lakukan urusanmu sendiri," kata Su Tang. Ma Zi dan 6 orang lainnya juga memahami karakter Su Tang. Selama mereka bisa tetap diam, mereka tidak akan membuat Su Tang marah. Mereka segera diam dan bubar. Pada saat ini, fluktuasi kekuatan spiritual yang dahsyat datang dari langit. Su Tang, yang telah berjaga-jaga, mengutuk dalam hatinya, melompat, melayang ke lautan api, lalu tenggelam. Seperti yang diharapkan, inspektur itu tiba. Ia sama sekali tidak berniat memperhatikan orang-orang di pulau itu. Matanya tertuju pada tempat Su Tang tenggelam. Setelah menunggu sejenak, ia menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Kau cukup pintar, nak. Aku penasaran berapa lama kau bisa bersembunyi." Setelah itu, sosok inspektur itu perlahan naik ke langit lagi. Hari-hari berikutnya bagaikan bermain pukul-pukul tikus. Su Tang menjadi tikus mondok. Setiap kali ia keluar dari lautan api, inspektur itu akan muncul dan memaksanya masuk lagi. Ini terjadi beberapa kali. Setelah lebih dari setengah bulan, inspektur itu tampaknya telah menyerah, dan Su Tang akhirnya kembali ke kehidupannya yang damai. Ma Zi dan yang lainnya merasa sangat menyesal ketika melihat ini. Lagi pula, Su Tanglah yang melenyapkan Sikuan Xingjun, yang memungkinkan mereka memiliki kualifikasi untuk menduduki pulau itu. Su Tang yang menanggung kesalahannya, dan mereka yang menuai keuntungan, jadi mereka merasa tidak nyaman. Dalam sekejap mata, tibalah hari pembagian makanan. Ketika kotak-kotak itu baru saja jatuh dari langit, pria berbintik-bintik itu adalah yang pertama melayang ke udara. Ketika mendarat, ia memegang 2 kotak di tangannya. "Tuan, apakah menurutmu ini cukup?" Pria berbintik-bintik itu tersenyum dan meletakkan kedua kotak itu di depan Su Tang. "Mengapa kamu mengambil 2? Su Tang tercengang. "Tuan, sebelumnya Anda bisa mendapatkan 1 kotak, dan kami punya 1 lagi di pulau ini." Pria berbintik-bintik itu menjelaskan, "Sekarang setelah penguasa bintang mata air batu mati, tentu saja Anda bisa mendapatkan 2. "Oh," Su Tang mengangguk. Alasan pria bopeng itu masuk akal. Ia mengambil sebuah kotak dan melemparkannya. "1 saja sudah cukup untukku. Kalian boleh membaginya." "Terima kasih, tuanku." Pria berbintik-bintik itu sangat gembira, lalu berlari ke seberang sambil membawa kotak itu. Yang lain juga berkumpul di sekelilingnya dengan wajah gembira. Dulu, Sikuan Starlord akan menghabiskan sebagian besar makanan, menyisakan sangat sedikit untuk mereka. Sekarang, karena mereka hanya diberi sekotak makanan dan pil, mereka tentu saja sangat bersemangat. Namun, sebelum pria bopeng itu sempat membagikan makanan dan pil, ia mendengar samar-samar fluktuasi energi spiritual di sekelilingnya. Kemudian, sosok-sosok tahanan muncul satu demi satu. Mereka berkumpul di sisi ini dalam diam, dengan ekspresi tak bersahabat di wajah mereka.
Sutang mendesah dalam hati, tahu akan ada masalah. Namun, apa yang dikatakan pria Bopeng itu benar. Ia sebenarnya bisa mendapatkan satu kotak. Jika ia hanya mengambil satu kotak sekarang dan harus membaginya dengan mereka, maka apa yang sebenarnya ia dapatkan akan lebih sedikit daripada sebelumnya. Meskipun ia tidak ingin menimbulkan masalah, ia harus berjuang untuk mendapatkannya. Tuan Liusa, bukankah itu terlalu berlebihan? Seorang pria parubaya melangkah keluar dari kerumunan dan berkata perlahan. Apakah kita pernah melakukan kesalahan? Pria Bopeng itu berdiri dan berteriak tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Bahkan orang di Pulau Harta Karun itu hanya mengambil satu kotak saja, tapi kamu mengambil dua. Kenapa? Teriak pria parubaya itu. Tuan kita sudah punya satu, ditambah satu dari si Kuan Starlord, jadi bagaimana kalau dia mengambil dua? Jawab pria Bopeng itu. Di mana si Kuan Starlord? Panggil dia, dan kita tinggal balik dan pergi tanpa bicara apa-apa, cibir pria parubaya itu. Aku tahu akan ada masalah. Sutang mendesah dalam hati, tetapi apa yang dikatakan pria Bopeng itu benar. Dia seharusnya bisa mendapatkan satu kotak. Jika dia hanya mengambil satu kotak sekarang dan harus membaginya dengan mereka, maka apa yang sebenarnya dia dapatkan akan lebih sedikit daripada sebelumnya. Meskipun dia tidak ingin menimbulkan masalah, dia harus berjuang untuk itu. Tuan Liusa, bukankah itu terlalu berlebihan? Seorang pria parubaya melangkah keluar dari kerumunan dan berkata perlahan. Apakah kita pernah melakukan kesalahan? Pria Bopeng itu berdiri dan berteriak tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Bahkan orang di Pulau Harta Karun itu hanya mengambil satu kotak saja, tapi kamu mengambil dua. Kenapa? Teriak pria parubaya itu. Siapapun yang dikorbankan, Sutang tidak akan mundur. Sudah menjadi sifatnya untuk menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, terutama di lingkungan yang berbahaya seperti ini, sifatnya akan sepenuhnya terungkap. Jika dia mundur sekarang dan menyerahkan satu bagian, setelah beberapa hari, para tawanan itu akan berkumpul lagi dan meminta sisa bagiannya. Akankah dia tetap menyerahkannya? Kita semua terjebak di sini, dan kita seharusnya saling mendukung. Pria parubaya itu melanjutkan dengan lambat, jadi, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Sutang menyipitkan mata. Meskipun para praktisi mengelilingi tempat itu, posisi mereka agak misterius. Mereka entah berkelompok sekitar selusin orang, atau berkelompok 3 atau 5 orang, menjaga jarak tertentu satu sama lain. Seharusnya ini kerja sama pertama mereka, dan sulit bagi mereka untuk saling percaya. Sepertinya mereka datang bukan untuk makanan. Sutang merenung dalam hati, mungkinkah ada yang mencoba menyatukan semua tahanan? Konflik saat ini kemungkinan besar adalah pertempuran pertama mereka. Sebagian besar pasukan lain di api penyucian telah terbentuk sejak lama, tetapi Sutang baru menduduki pulau itu kurang dari sebulan. Ia tampaknya paling mudah diintimidasi dan mampu mencapai efek membangun gengsi. Kau mau menyerahkannya atau tidak? Teriak lelaki parubaya itu dengan tidak sabar. Mazi dan yang lainnya menatap Sutang dengan tatapan agak tak menentu. Para tawanan dijebloskan ke api penyucian, dan mereka secara spontan berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil. Hasil seleksi alam ini memungkinkan kelompok-kelompok kecil tersebut mempertahankan keseimbangan yang rapuh, dengan sedikit perbedaan kekuatan. Jika hanya sekelompok kecil yang datang, dengan mengandalkan kekuatan Sutang, Mazi dan yang lainnya tidak akan takut, tetapi sekarang 7 atau 8 pasukan telah datang, dan mereka tidak punya cara untuk melawan mereka. Suruh bosmu keluar, kata Sutang dengan tenang. Karena mereka ingin memanfaatkannya untuk membangun otoritas mereka, mereka tidak bisa membiarkannya pergi. Mereka harus menangkap pemimpinnya terlebih dahulu, baru kemudian membasminya. Kamu tidak layak menemui tuan kami, kata pria parubaya itu sambil mengerutkan kening. Seperti ini, Sutang terdiam sejenak, lalu mendesah kau akan menyesalinya. Begitu selesai berbicara, Sutang perlahan berjalan ke tepi pantai, membungkuk, dan perlahan-lahan memasukkan tangannya ke dalam lautan api. Menyesal, hehehe, katakan yang sebenarnya. Sebelum pria parubaya itu sempat menyelesaikan kata-katanya, Sutang telah mencabut pedang panjang dari lautan api. Ini benar-benar tipuan. Ia tidak bisa begitu saja menunjukkan pedang ajaib itu. Cahaya ajaib yang menyatu dengan 4 elemen manik-manik roh memiliki kemampuan untuk menyerap api. Dengan menggunakan api cair untuk menutupi cahaya pedang tersebut, orang lain hanya akan mengira bahwa ia memiliki bakat yang mirip dengan si Kuan Xingjun. Detik berikutnya, Sutang melepaskan sayap ibel. Kali ini, ia menyerang dengan amarah, dan mengaktifkan sayap ibel dengan kekuatan penuh. Fluktuasi kekuatan spiritual yang dilepaskannya membuat para praktisi di sekitarnya tampak ngeri. Segel itu tidak mampu menekan kekuatan Sutang. Berkat yang diberikan oleh baju zirah ajaib dan 3 anak panah api sama sekali tidak terpengaruh. Sayap-sayap ajaib itu hanya berkibar sedikit, dan Sutang berubah menjadi kilatan petir dan melewati pria parubaya itu. Pria parubaya itu melihat setiap gerakan Sutang dan bereaksi tepat waktu,
segera melepaskan kesadaran ilahi pelindung tubuhnya dan memadatkan kekuatan tinjunya, tetapi seperti si Quan Xingjun, gerakan tubuhnya jauh tertinggal dari reaksinya. Pria parubaya itu baru saja mengangkat tinjunya ketika Su Tang melewatinya bagai angin sepoi-sepoi. Riak-riak keemasan muncul di lehernya, lalu cahaya kesadaran ilahi pelindung mulai memudar. Luka yang cukup dalam hingga tulangnya terlihat tiba-tiba muncul di tenggorokannya, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Pria parubaya itu tidak dapat lagi mempertahankan keterampilan terbangnya dan jatuh dari udara seperti batu. Su Tang terus terbang cepat tanpa henti. Para praktisi di sekitarnya menyadari bahwa situasinya tidak baik dan langsung kacau balau. Terlepas dari apakah mereka melawan atau melarikan diri, tidak ada cara untuk menyelamatkan apapun. Su Tang mengandalkan kemampuan tubuhnya yang tak tertandingi dan pedang sihirnya yang kuat. Ia akan menyerang siapapun dengan pedangnya, dan orang itu akan mati. Namun, Su Tang khawatir rahasianya akan terbongkar, yang tidak hanya akan melibatkan Zhen Miao Xingjun, tetapi juga menyebabkan misinya gagal. Ia tidak berani melepaskan cahaya pedang dan hanya bisa mengandalkan tubuh pedangnya untuk membasmi musuh, tetapi ini sudah cukup. Sungguh menyedihkan mengatakan bahwa para tahanan ini adalah dewa bintang perkasa di luar sana. Su Tang memiliki pakaian ajaib, dan mereka juga memiliki harta spiritual dan keterampilan bertarung mereka sendiri. Mereka tidak akan pernah dibantai oleh Su Tang semudah ayam dan guk-guk. Namun, di sini, kekuatan mereka sangat berkurang, dan hanya tersisa 10% dari kekuatan 100%, dan Su Tang curang. Su Tang mengejar ke satu sisi, dan para praktisi di sisi lain melarikan diri ke kedalaman lautan api dalam sekejap mata, menghilang tanpa jejak. Dalam waktu singkat, lebih dari 20 tahanan telah dibasmi oleh Su Tang, dan tubuh mereka jatuh ke lautan api seperti pangsit. Su Tang berbalik dan terbang menuju pulaunya sendiri, lalu melayang di udara dan menatap langit. Tuanku memang perkasa, hahaha. Orang menyebalkan itu benar-benar melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan berani-beraninya main-main dengan kita. Pria bopeng itu tertawa terbahak-bahak, lalu mengedipkan mata kepada rekan-rekannya. Mereka benar-benar buta. Dewa memberi mereka kesempatan, tetapi mereka menolak untuk berubah. Itu bukan salah kita. Tuanku pastilah seorang ibel yang menguasai alam semesta. Mereka meminta kematian, mereka pantas mendapatkannya. Rekan-rekan Mazi menekan rasa takut mereka dan menyanyikan himne bersama-sama. Mereka berpikir Su Tang mampu menyingkirkan penguasa bintang Sikuan dan bahwa ia cukup kuat untuk menjadi Raja Gunung. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka semua sangat meremehkan kemampuan mematikan Su Tang. Su Tang pura-pura tidak mendengar apa-apa dan hanya menatap langit. Ia menunggu petugas patroli datang, tetapi setelah menunggu beberapa saat, tidak ada gerakan. Mungkin ada sesuatu yang mengalihkan perhatian mereka, atau mereka meninggalkan area pengawasan untuk sementara. Kalau begitu, ayo kita bertarung lagi. Su Tang kembali membentangkan sayap ibelnya dan mengejar ke arah pelarian para tawanan. Mazi dan beberapa rekannya saling berpandangan, lalu membentangkan tubuh mereka satu demi satu dan mengejar Su Tang. Dalam sekejap, Su Tang terbang melintasi 4 pulau satu demi satu. Sosoknya berhenti, lalu jatuh ke arah sebuah pulau. Ada 4 kultivator di pulau itu. Ketika mereka melihat Su Tang jatuh, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Seorang lelaki tua nyaris tak bisa menahan kepanikannya dan menyapa Su Tang sambil tersenyum. Saya tidak tahu, Tuan. Su Tang tiba-tiba melangkah maju, dan pedang api itu terayun, menyapu leher lelaki tua itu. Sebelum lelaki tua itu sempat melepaskan kesadaran ilahi pelindungnya, kepala raksasa itu telah terlepas dari lehernya dan berguling ke udara, dan mayat tanpa kepala itu bergetar dan jatuh dengan sedih. Apa yang kau lakukan? 3 praktisi yang tersisa ketakutan dan mundur sambil berteriak, melepaskan pikiran suci pelindung tubuh mereka. Mereka tidak berani bergerak karena takut membangkitkan niat membasmi Su Tang, tetapi melihat Su Tang ada di sini untuk membasmi, mereka tidak terlalu peduli. Su Tang membentangkan sayap ibelnya dan mendekati seorang kultivator dengan kecepatan luar biasa. Mengabaikan energi yang datang, ia mengangkat kepalanya dan mengayunkan pedangnya. Pedang api itu menembus dada kultivator tersebut. Kemudian Su Tang menggoyangkan pergelangan tangannya, dan tubuh kultivator itu hampir terbelah menjadi 2. Kultivator lain menjerit dan jatuh ke lautan api, berharap menghindari kejaran Su Tang. Namun, Su Tang, dengan sayap ibelnya yang terbentang, lebih dari 10 kali lebih cepat darinya. Begitu ia melompat ke udara, pedang api Su Tang membelahnya menjadi 2. Tubuh kultivator itu terbelah 2 dan jatuh ke lautan api. Lautan api itu langsung dipenuhi asap, bercampur dengan aroma barbecue. Kultivator terakhir tercengang. Ia ingin meratap dan memohon belas kasihan, tetapi kesombongan Star-Lord membuatnya menutup mulutnya rapat-rapat, lalu matanya perlahan tertutup. Su Tang menatap kultivator itu dengan saksama, membentangkan sayap ibelnya, dan terbang ke udara, mengabaikan kultivator itu sepenuhnya.
Su Tang memiliki ingatan yang sangat baik tentang kepemilikan istana pikiran. Kultivator itu tidak berpartisipasi, jadi meskipun mereka jelas berada di kelompok yang sama, itu tetap merupakan keuntungan baginya. Ma Zi dan rekan-rekannya mengikuti dari dekat. Mereka melihat Su Tang mendarat di pulau itu dan membasmi 3 tawanan berturut-turut. Ia mengabaikan 1 tawanan lainnya dan terbang lagi, membuat mereka bingung dan tak mengerti apa yang sedang terjadi. Melihat Su Tang sudah terbang, mereka buru-buru mengejarnya. Selama hampir 100 tarikan napas, Su Tang terus bergerak di lautan api. Ketika ia menemukan wajah yang cocok dengan ingatannya, ia akan mengejarnya dan menebasnya dengan pedangnya. Su Tang benar-benar marah. Ia ingin menggunakan pembasmian yang nyaris ekstrim ini untuk memperingatkan semua tahanan bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun yang memprovokasinya pergi. Sebuah pulau aneh muncul di hadapannya. Pulau-pulau lainnya berwarna hitam pekat, tetapi pulau itu berwarna putih keperakan. Meskipun berjarak 100 meter, Su Tang benar-benar bisa merasakan semburan udara dingin. Di tengah pulau, seorang pria parubaya kurus duduk bersila tanpa bergerak, matanya terpejam. 2 praktisi berlutut di depannya, terkadang menatap Su Tang dengan panik, dan terkadang bersujud sekuat tenaga. Melihat kedua praktisi itu, Su Tang menghela napas lega. Hanya tersisa 2 orang, dan mereka semua ada di sini. Setelah menyingkirkan mereka, ia bisa kembali dan beristirahat. Di kejauhan, melihat Su Tang jatuh ke arah Pulau Putih Perak, Ma Zi dan yang lainnya menunjukkan kengerian dan berteriak putus asa. Guru, tidak, berhenti, tuanku, jangan pergi. Su Tang begitu asyik membasmi sehingga ia mengabaikan teriakan mereka. Ia mendarat di Pulau Putih Keperakan, dan kedua praktisi itu mulai berteriak-teriak seperti orang gila. Tuan, tolong saya, Tuan, tolong selamatkan kami. Kami bersedia bekerja seperti budak. Su Tang melangkah maju dan menebas kepala itu dengan pedang api. Kepala seorang kultivator terbelah dari belakang, dan darah menyembur keluar. Namun, ketika cahaya darah mendekati pria parubaya kurus itu, cahaya itu terhalang oleh kekuatan yang tak berdaya, seolah-olah dinding kaca tak terlihat muncul di udara. Su Tang mengangkat pedangnya lagi dan membasmi seorang kultivator lain di tempat. Pria parubaya kurus itu kemudian perlahan membuka matanya dan menatap Su Tang dengan tatapan dingin. Kau cukup nyaman di sini. Su Tang melihat sekeliling dan menemukan sebuah lubang seukuran mangkuk laut di tengah pulau. Lubang itu berisi cairan putih susu dan sebuah kendi anggur yang terbelah 2 diletakkan di sebelahnya. Su Tang berjalan perlahan, mengambil teko anggur, menyendok setengah cangkir cairan putih susu, menaruhnya di depan hidungnya dan mengendusnya, lalu meneguknya sekaligus. Rasa nikmat yang tak terlukiskan menjalar dari dada dan perutnya ke seluruh tubuhnya, membuatnya ingin berteriak ke langit. Keren, Su Tang mendesah panjang. Di dunia yang penuh api ini, bisa minum sesuatu yang dingin jauh lebih nikmat daripada apapun. Pria parubaya kurus itu tetap tidak bergerak, tetapi tatapan matanya pada Su Tang menjadi lebih dingin. Gawat, gawat, Tuan telah memindahkan itu. Ma Zi di kejauhan tertegun dan wajahnya berubah pucat. Apa yang harus kami lakukan? Kata pembudidaya wanita itu dengan suara sedikit gemetar. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita akan pergi kemanapun Tuan kita pergi. Pria tua itu berkata perlahan, bahkan jika kita mundur, orang itu mungkin tidak akan membiarkan kita pergi. Benar sekali. Ma Zi menggertakkan giginya, matanya berkilat tajam. Kita tidak boleh pengecut sekarang. Kalau Tuan menang, dan melihat kita gentar, kita mungkin akan berakhir seperti mereka. Kalau Tuan kalah, hehe, kita semua akan tamat untuk selamanya. Kenapa harus menderita di sini? Tetapi, bisakah kita menang? Si pembudidaya wanita tersenyum memilukan. Sebagai manusia, hal terpenting adalah merasa cukup. Su Tang berbalik dan berjalan mendekati pria parubaya kurus itu, menatapnya dengan sinis. Kau telah menempati tanah yang berharga ini, yang sudah sangat baik. Kenapa kau masih mengkhawatirkan makananku? Pria parubaya kurus itu masih tidak berbicara, dan tatapannya masih dingin. Jangan berpikir masalah ini bisa diselesaikan hanya dengan diam saja. Su Tang memainkan pedang api di tangannya dengan santai, dan fluktuasi kekuatan spiritualnya berangsur-angsur menguat. Apakah kamu tersentuh? Tatapan mata pria parubaya kurus itu tiba-tiba menjadi sesarkastis Su Tang. Detak jantung. Su Tang terdiam sejenak, lalu tersenyum. Aku memang detak jantung, tapi kalau kau bisa merebut detak jantungku, aku juga bisa merebut detak jantungmu. Ini soal timbal balik. Kau mau keluar dari sini, atau kau mau kuusir? Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Pria parubaya kurus itu menggelengkan kepalanya. Ini bukan urusanmu. Haha, Su Tang tertawa lebih riang. Ini bukan urusanmu, jadi kenapa mereka datang berlari meminta bantuanmu? Ini rencana licik penguasa bintang hukum hijau, kata pria parubaya kurus itu. Dia sudah lama berencana merebut pulau harta karunku, tapi dia tak pernah berani bertindak gegabah. Kali ini,
dia berencana menghabisimu duluan. Kalau berhasil, itu bagus. Dia bisa menggunakannya untuk mengintimidasi yang lain agar mematuhi perintahnya. Setelah semua tawanan terkumpul, dia akan mengejarku, tapi aku mungkin bukan tandingannya. Kalau tidak, dia akan menyuruh seseorang datang ke sini, agar kau dan aku bisa bertarung sampai mati. Dia kemudian akan bertindak sesuai situasi. Aku belum pernah melawan siapapun selama lebih dari 100 tahun, jadi dia akan memanfaatkanmu sebagai kesempatan untuk menguji kemampuanku. Hei, hei, nada bicara Sutang penuh provokasi kamu tadi sangat hemat bicara, tapi sekarang kamu banyak bicara. Apa, kamu takut? Pertama, aku tidak ingin terlibat dalam pertarungan yang sia-sia dan membuat orang lain menertawakanku. Kedua, kau sangat kuat. Ketiga, aku juga ingin hidup beberapa tahun lagi, jadi aku sudah menjelaskan semuanya kepadamu. Jika kau harus bertarung, ayolah. Pria parubaya kurus itu menarik napas dalam-dalam dan mencibir, dasar bodoh. Esensi ini dimaksudkan untuk membuatku tetap hidup. Kalian hanyalah mainan mereka. Tidak masalah jika kalian semua mati. Jika terjadi sesuatu padaku, raja-raja besar di sini akan segera datang. Hahaha, apa kau benar-benar berpikir kau bisa menduduki pulau harta karun ini? Sutang perlahan menyingkirkan senyumnya, lalu duduk di hadapan pria parubaya kurus itu, menatapnya dalam diam. Pada saat ini, Mazi dan yang lainnya juga turun dan berbaris di belakang Sutang, menunjukkan sikap bertarung sampai mati. Benarkah, tipuan penguasa bintang hukum hijau? Tanya Sutang kata demi kata. Hehehe, kau pikir aku takut padamu? Aku hanya tidak ingin orang lain merasakan manfaatnya. Pria parubaya kurus itu mencibir. Begitukah? Sutang melengkungkan bibirnya dan tiba-tiba berbalik dan berkata, Liu Saxingjun. Ya, Tuan, ada apa? Pria bopeng itu berdiri dengan tergesa-gesa. Mulai hari ini, berapa banyak makanan yang bisa kita dapatkan? Tanya Sutang. Pria bopeng itu tertegun sejenak, lalu ia mengerti maksud Sutang. Ia menghitung dengan jari sejenak, dan raut kegembiraan muncul di wajahnya Tuan, totalnya ada 7 porsi, 7 porsi. Hahaha, kami bersenang-senang. Kamu kembali dulu, kata Sutang. Lelaki bopeng itu berhenti tertawa, melirik lelaki kurus setengah baya itu, dan segera mengalihkan pandangannya Tuan, di sini. Kami tidak membutuhkanmu di sini, kata Sutang, jelajahi tempat-tempat itu. Semua orang di sana sudah mati. Coba lihat apa yang bisa kau temukan. Saya mengerti, tuanku. Pria berbintik-bintik itu menjawab dengan cepat, lalu mengedipkan mata kepada rekan-rekannya, dan mereka semua terbang ke udara. Hei, ayo kita berbisnis. Sutang menatap pria parubaya kurus itu. Kau, kualifikasi apa yang kau miliki untuk berbisnis denganku? Tanya pria parubaya kurus itu dengan nada sarkastis. Percuma bicara seperti itu. Percaya atau tidak, aku akan membasmimu sekarang juga. Mata Sutang berkilat tajam. Setelah aku membasmimu, belum terlambat bagiku untuk menghadapi penguasa bintang King Fa itu. Aku bersedia berbicara denganmu dengan tenang sekarang karena aku punya prinsip dalam bertindak. Jika itu milikku, aku akan melawan siapapun yang mencoba merebutnya. Jika bukan milikku, aku biasanya tidak akan serakah. Hehehe, benarkah begitu? Kalau begitu, kau setara dengan para santo kuno itu. Pria parubaya kurus itu mencibir. Kau benar-benar tidak ingin bicara lagi. Sutang menyipitkan matanya sedikit, dan menggenggam pedang api di tangannya. Saat itu, ia melirik ke langit dengan cepat. Karena kontrol yang tidak tepat, Sutang mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Ia tidak takut pada pria parubaya di hadapannya, juga tidak takut pada penguasa bintang King Fa. Yang ia takutkan adalah kemarahan para inspektur itu. Pria parubaya itu melihat semua ini. Ia terdiam sejenak, dan nadanya tiba-tiba melunak. Apa yang ingin kau bicarakan? Aku akan membantumu menghadapi penguasa bintang King Fa itu. Kau tahu dia berencana mengambil alih pulau harta karunmu, tapi kau tidak bertindak. Kurasa, kau tidak percaya diri. Sutang berkata perlahan, dengan bantuanku, penguasa bintang King Fa itu pasti akan mati. Hehe, dia benar-benar berani berkomplot melawanku, jadi tentu saja aku akan membuatnya membayar. Ada lagi, tanya pria paruh baya itu. Aku akan mengirimkan 3 kotak kepadamu setiap bulan, kata Sutang, lalu menunjuk cairan putih susu di tengahnya. Aku ingin setengah dari esens ini. Lebih baik kau berbisnis dengan orang lain. Pria parubaya kurus itu menyeringai. Kalau aku membasmimu, itu salahmu sendiri. Kau membasmiku, hehe. Lagi pula aku tidak akan hidup lama lagi, jadi mengajakmu bersamaku adalah suatu kesenangan. Jangan khawatir, aku masih punya satu hal lagi, kata Sutang sambil tersenyum. Ada apa? Tanya lelaki kurus setengah baya itu dengan acuh tak acuh. Sutang bangkit berdiri, berjalan perlahan menuju ke tengah pulau, mengambil kendi anggur yang setengahnya baru saja dibuangnya,
mengambil segenggam saripati dari dalamnya, lalu berjalan kembali dan duduk dengan santai, duduk di hadapan lelaki parubaya itu, lalu mengulurkan jarinya ke bibir, menggigitnya pelan, dan mematahkan ujung jarinya. Setetes darah keemasan mengalir keluar dari luka itu, tetapi itu hanya setetes saja, kemudian darah yang merembes keluar berubah menjadi merah terang. Pria parubaya kurus itu sepertinya mencium sesuatu dan tiba-tiba menegakkan tubuhnya, menatap ujung jari Su Tang tanpa berkedip. Kemudian, ketika ia melihat darah yang mengalir keluar berubah menjadi merah terang kembali, ekspresinya kembali rileks, lalu ia perlahan bertanya, apa ini? Sejujurnya, saya tidak tahu apa itu, tapi saya tahu apa manfaatnya. Su Tang tersenyum. Lebih dari 10 tahun yang lalu, saya bertemu dengan seorang kultivator aneh di wilayah Bintang 9 Surga. Kemampuan spiritualnya sangat istimewa. Kekuatan spiritual dan kesadaran ilahinya pulih dengan sangat cepat. Dia juga pandai mengendalikan pohon. Akhirnya saya mengalahkannya, dan dengan bantuan beberapa teman, saya berhasil mengekstrak lebih dari selusin tetes cairan spiritual darinya. Apa gunanya? Nada bicara pria parubaya kurus itu masih acuh tak acuh, tetapi pupil matanya telah kembali bersemangat dan selalu tertuju pada Su Tang. Cairan spiritual ini bisa memulihkan vitalitasmu, kata Su Tang, jangan kira kesepakatan ini akan bertahan selamanya. Menggunakan cairan spiritual untuk menukar esensi sejatimu, aku sebenarnya dirugikan. Itu hanya karena aku baru di sini sebentar dan belum terbiasa. Lagi pula, orang-orang bodoh itu telah mengumpulkan racun api di dalam tubuh mereka. Meskipun mereka bisa menekannya dengan pikiran spiritual mereka sekarang, ini bukanlah solusi. Begitu racun api itu meledak, mereka pasti akan mati. Kau benar sekali, lelaki kurus setengah baya itu mencibir, mengapa kau menyelamatkan mereka padahal kau tahu mereka bodoh? Entah itu tulus atau tidak, mereka tetap memanggilku Tuan, jadi aku punya tanggung jawab untuk membantu mereka. Su Tang berkata dengan tenang, kalau bukan aku saja yang membantu mereka, siapa lagi yang akan peduli dengan nyawa mereka? Pria parubaya kurus itu terdiam cukup lama. Tiba-tiba ia bertanya, berapa banyak cairan spiritual ini yang masih tersisa? Tanpa menghitung ini, aku hanya punya 6 tetes tersisa. Demi kenyamanan, aku telah menyegel cairan spiritual ini di pembuluh darah spiritualku. Su Tang berpikir sejenak dan berkata, jadi, aku akan berbisnis denganmu paling banyak 3 kali. Lalu kau pergi sesukamu dan aku pergi sesukaku. Kita tidak berutang apapun satu sama lain. Dasar bodoh, kau pasti tidak tahu apa yang telah kau perbuat. Pria parubaya kurus itu mencibir, kultivator yang kau singkirkan mewarisi rahasia spiritualnya dari pohon suci kuno. Pohon itu adalah harta yang tak ada habisnya, tapi kau malah menghancurkannya seperti ini. Tapi kau malah terlihat begitu sombong, seolah-olah kau telah memanfaatkan sesuatu yang begitu hebat. Haha, menyedihkan, menyedihkan. Su Tang tertegun. Otot-otot di pipinya berkedut cepat, dan matanya menatap diam-diam ke arah pria parubaya kurus itu. Kalau aku akan memotong anggota tubuhnya lalu membesarkannya, kata pria parubaya kurus itu. Setelah menderita luka parah seperti itu, kemampuan spiritualnya harus diaktifkan sepenuhnya untuk menyembuhkan lukanya. Setelah itu, kau bisa mencari apoteker yang berkualifikasi untuk mengekstrak cairan spiritual darinya. Jika kau mengikuti metodeku, kau tidak akan mendapatkan selusin tetes cairan spiritual, melainkan ratusan, atau bahkan ribuan tetes. Wajah Su Tang memucat, tetapi ia segera menenangkan diri dan tersenyum alami. Terima kasih atas bimbinganmu. Sekarang aku tahu apa yang harus kulakukan ketika bertemu dengan seorang kultivator seperti ini. Kukatakan kau bodoh, dan memang benar, kata pria parubaya kurus itu dingin, setahuku, hanya ada satu pohon suci kuno seperti itu. Sekali kau melewatkan kesempatan, kesempatan itu takkan kembali. Apa kau pikir kau bisa menebus kesalahanmu? Bagaimana kau tahu? Su Tang bertanya balik. Bertahun-tahun yang lalu, seorang rekan klan saya pernah menjebak pohon suci kuno itu dengan lingkaran sihir. Sayangnya, sesosok makhluk tua yang abadi datang dan menculik pohon suci kuno itu. Pria parubaya kurus itu berkata perlahan, sekarang kau tahu apa yang harus dilakukan, tapi apa gunanya? Orang menyebalkan otang pembawa sial. Su Tang tiba-tiba berdiri, tampak sedikit marah dan malu sepertinya kau sama sekali tidak tulus. Baiklah, kalau begitu aku akan memenuhi keinginan penguasa bintang King Fa. Aku akan memberimu pelajaran dulu, lalu lihat bagaimana dia membereskan kekacauan ini. Setelah mengatakan itu, mata Su Tang kembali memancarkan cahaya yang ganas, dan fluktuasi kekuatan spiritualnya pun semakin kuat. Kau salah. Aku sudah memutuskan untuk bekerja sama denganmu, jadi aku tidak mau bicara omong kosong seperti ini. Pria parubaya kurus itu menggelengkan kepalanya. Sebagai junior, kau seharusnya lebih sopan dan rendah hati dalam perkataan dan tindakanmu. Dengan begitu kau bisa belajar sesuatu. Setidaknya, seandainya kau bertemu denganku lebih awal, setidaknya kau tidak akan melewatkan kesempatan besar ini.
Tinju Sutang mengepal dan mengendur sesekali, memperlihatkan konflik batinnya. Setelah sekian lama, ia menghela napas panjang, dan fluktuasi kekuatan spiritualnya pun mereda. Benar, hehe. Pria parubaya kurus itu tersenyum untuk pertama kalinya, lalu tatapannya beralih ke kendi anggur. Cairan spiritualmu memang lebih berharga daripada esensi sejati. Karena ini kerjasama, kita harus bersikap seadil mungkin. Bagaimana kalau begini untuk satu tetes cairan spiritual, aku bisa memberimu 2 kendi esensi sejati. Aku hanya tahu tidak ada makan siang gratis. Sutang mencibir, apa maksudmu? Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Kalau kerjasamanya tidak adil, kau pasti akan menyimpan dendam. Setelah kau berurusan dengan King Fa Xingjun, kau mungkin akan mengejarku. Pria parubaya kurus itu berkata dengan tenang, aku sudah tua, dan kekuatan spiritualku sangat terkuras. Aku hanya ingin menunggu kematian dengan tenang. Aku tidak ingin terlibat dalam pertempuran yang sia-sia dengan orang lain. Mungkinkah? Sutang tertawa jika kau menunjukkan kelemahanmu, bahkan jika King Fa Xingjun mati, masih akan ada orang lain yang datang mencarimu. Kalau aku benar-benar terpaksa melakukan itu, aku masih bisa membawa beberapa orang. Pria parubaya kurus itu berkata lembut, tapi aku harus mengandalkanmu untuk menghadapi para penjahat itu. Sutang terdiam. Pria parubaya di hadapannya dengan jelas menunjukkan bahwa bukan karena ia tidak bisa bertarung, melainkan karena ia tidak ingin menyia-nyiakan hidupnya tanpa alasan. Ketika ancaman yang sebenarnya datang, ia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Bagaimana? Pria parubaya kurus itu menatap Sutang. Oke, sudah beres. Sutang perlahan berdiri. Ayo, sekarang giliranku memberimu pelajaran. Kau ingin mengingkari janjimu. Mata pria parubaya kurus itu berbinar cerah. Aku penasaran berapa banyak orang yang mengawasi tempat ini. Sutang tersenyum. Kalau aku tidak memberimu pelajaran, bagaimana King Fa Xingjun bisa berani mengganggumu? Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan dengannya. Kenapa kita tidak berkelahi saja lalu mengeluarkannya? Kalau begitu, lebih baik kita berdua yang rugi, bisik pria parubaya kurus itu. Aku tidak keberatan, kata Sutang. Begitu selesai berbicara, ia mengangkat pedang apinya dan menebas pria parubaya di hadapannya. Mata lelaki parubaya itu tiba-tiba melebar, lalu mulutnya terbuka lebar, meraung. Tekanan yang sangat dahsyat tiba-tiba dilepaskan, menyapu ke segala arah. Sutang tidak merasakannya, tetapi tubuhnya terlempar mundur seperti sedotan tak berdaya. Pada saat ini, pria parubaya di depannya berubah menjadi binatang prasejarah. Kekuatan itu seolah dinyalakan oleh kesadaran ilahi, dan dengan cara yang tak dapat ia pahami, kekuatan itu langsung beraksi di antara langit dan bumi, dan segala sesuatu di sekitarnya terpengaruh. Pulau putih keperakan itu bergetar pelan, dan ombak muncul di lautan api, melesat liar ke kejauhan. Sutang bahkan sempat ingin menyerah, tetapi hatinya yang jahat langsung menenangkannya. Ia lalu membentangkan sayap hitamnya dan terbang ke angkasa. Saat berikutnya, Sutang menggunakan sayap ibelnya lagi, menukik turun dari langit, meraung dan mengayunkan pedang berapinya, menebas pria parubaya itu. Di api penyucian yang membara ini, Sutang dan pria parubaya itu jelas merupakan yang terkuat di antara yang terbaik. Perjuangan hidup dan mati mereka hampir membuat semua tahanan khawatir, tetapi tak seorang pun berani datang dan menonton. Setelah bertarung selama lebih dari 100 tarikan napas, Sutang tiba-tiba melepaskan diri dari kelompok tempur dan jatuh ke lautan api dengan posisi miring. Ketika jaraknya kurang dari 3 atau 4 meter dari lautan api, ia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dan melesat pergi dengan cepat. Pria parubaya kurus itu duduk perlahan-lahan dengan susah payah. Darah mengucur dari sudut mulutnya, dan luka menganga meninggalkan bekas yang mengerikan di dada dan perutnya. Wajar jika pertarungan berakhir seperti ini, karena lingkungannya terlalu berbahaya dan sangat sedikit orang yang bersedia bertarung sampai mati dengan musuh mereka. Ketika Anda membayar harga yang sangat mahal dan akhirnya berhasil membasmi musuh, kegembiraan kemenangan tidak akan bertahan lama, dan mereka yang memanfaatkannya pasti akan datang. Melihat bahwa ia tidak bisa menyingkirkan pihak lain untuk sementara waktu, Sutang memilih untuk pergi sementara. Hal ini dapat dimengerti. Setiap tahanan di api penyucian akan melakukan hal yang sama. Dalam sekejap, Sutang telah mendarat kembali di pulaunya sendiri. Ma Zi dan yang lainnya telah menunggu lama. Ada 4 kotak di kaki mereka, tetapi mereka tidak berniat memeriksanya dan semua melihat ke arah sini. Melihat Sutang terjatuh, Ma Zi dan yang lainnya segera menghampiri. Tuan, apakah Anda bertarung dengan orang itu? Masih ada sedikit rasa takut di antara alis Ma Zi. Ya, Sutang mengangguk, lalu duduk sambil tersenyum. Apakah kamu terluka? Kultivator wanita itu maju untuk memeriksa luka Sutang. Tidak apa-apa, Sutang menggelengkan kepalanya dan berkata, orang itu, memang cukup kuat. Tuan, kalau orang itu tidak sekuat itu, pulau ini pasti sudah diambil alih orang lain, kata Ma Zi sambil tersenyum kecut.
Aku tidak bisa menelan ini, kata Su Tang dengan penuh kebencian Liu Saxingjun. Ya, jawab Ma Zi cepat. Kalian harus lebih sering ke Pulau Harta Karun akhir-akhir ini, tapi jangan terlalu dekat. Kalau ada yang salah dengan orang itu, segera kembali dan beri tahu aku. Su Tang berkata, lagi pula, kita tidak boleh membuat musuh di mana-mana. Kita tidak hanya harus tidak memprovokasi orang lain, tapi juga harus menjaga hubungan baik. Mengerti. Pada hari-hari berikutnya, api penyucian cair kembali damai, dan Su Tang menjalani kehidupan yang sangat santai. Ma Zi dan yang lainnya, sesuai perintah Su Tang, berkeliling sepanjang hari, entah memeriksa situasi di dekat Pulau Harta Karun atau melakukan diplomasi dengan tahanan lain, dan mereka sangat sibuk. Su Tang datang ke Pulau Harta Karun sendirian, bertempur sengit melawan raja yang tak bermahkota dan sosok tersulit di api penyucian, dan lolos tanpa cedera. Kekuatannya telah menjadi bukti nyata yang dapat dilihat semua orang. Melihat wajah Su Tang, para tahanan lain secara alami menunjukkan rasa hormat kepada Ma Zi dan yang lainnya, yang juga memberikan kepuasan tersendiri bagi harga diri mereka. Hari itu, Su Tang sedang mengatur napas dan bermeditasi ketika Ma Zi dan yang lainnya bergegas kembali dari kejauhan. Pipi mereka agak pucat dan ada raut panik di antara alis mereka. Guru, sesuatu yang besar telah terjadi. Teriak Ma Zi lebih dulu. Ada apa? Su Tang perlahan membuka matanya. King Fa Xingjun mengumpulkan lebih dari 100 orang dan mengepung Pulau Harta Karun itu. Sepertinya dia ingin berurusan dengan orang itu. Teriak Ma Zi. Guru, penguasa bintang King Fa selalu cerdik dan licik. Selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihatnya gagal. Dia telah mencapai semua yang ingin dia lakukan. Tambah kultivator wanita itu. Ya, meskipun kita tidak tahu apa yang membuat King Fa Xingjun gila kali ini, tapi dia berani melakukannya, jadi dia pasti yakin akan keberhasilannya. Pria tua itu berkata, Tuan, kita juga harus bertindak. Di satu sisi, kita bisa melampiaskan amarahmu, dan di sisi lain, kita benar. Serang selagi masih panas, dan mungkin kita bisa menjalin persahabatan dengan King Fa Xingjun. Kau tidak mengerti. Pria bopeng itu menggelengkan kepalanya dan berkata, King Fa Xingjun tidak mau berurusan dengan kita, kalau tidak, mengapa dia menyerang tanpa sepatah kata pun? Itulah sebabnya kita harus lebih proaktif, kata lelaki tua itu. King Fa Xingjun telah menaklukkan banyak orang. Begitu dia menguasai Pulau Harta Karun, kita mungkin akan menjadi yang berikutnya. Jika kita berinisiatif membantunya, dengan bantuan ini, mungkin dia akan. Berapa harga sebuah bantuan? Su Tang mencibir, jika penguasa bintang hukum hijau itu sangat menghargaiku, seharusnya dia mengirim seseorang untuk menyambutku. Ya, Ma Zi mengangguk berulang kali itulah yang kukatakan. Guru, menunggu bukanlah solusi. Desah lelaki tua itu, kalau tidak, hidup kita akan sulit di masa depan. Ayo kita pergi dan melihatnya, kata Su Tang. Sebenarnya, Su Tang tidak memberitahu siapapun tentang perjanjian antara dirinya dan pemilik Pulau Harta Karun itu. Hati orang-orang tersembunyi, dan dia tidak tahu apakah ada yang diam-diam berpihak pada King Fa Xingjun. Terlebih lagi, dia tidak menganggap orang-orang ini sebagai teman. Dia berasal dari Liga Tiandao, dan orang-orang ini adalah tawanan Liga Tiandao, yang tergabung dalam dua kubu yang bermusuhan. Terlebih lagi, dia akan pergi setelah menyelesaikan misinya, dan mustahil baginya untuk membawa siapapun keluar. Selama aku tinggal di sini, jika aku dapat sedikit mengurus orang-orang ini, aku akan layak menyandang gelar guru. Sesaat kemudian, Su Tang dan anak buahnya mendekati Pulau Harta Karun itu dan mendapati pulau itu dikelilingi oleh para tahanan, dengan jumlah tahanan yang pasti lebih dari 100. Para tahanan merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang datang dari belakang, berbalik dan melihat bahwa itu adalah Su Tang, dan mereka tak kuasa menahan rasa gembira yang meluap-luap. Segera setelah itu, 7 atau 8 praktisi keluar dari kerumunan dan menuju ke arah Su Tang. Ini penguasa bintang Ibel Surgawi, kan? Tetua terkemuka tertawa dan berkata, aku sudah lama mengagumimu. Seharusnya aku datang mengunjungimu, tapi penyakit lamaku kambuh baru-baru ini, jadi aku benar-benar tidak bisa. Kuharap kau memaafkanku. Yang mulia, kata Su Tang dengan curiga. Tuan, ini adalah penguasa bintang hukum hijau. Ma Zi di sampingnya berbisik cepat. Jadi, dia penguasa bintang hukum hijau, dia sudah terkenal sejak lama. Su Tang mengangguk. Ia memasang wajah tegas untuk menunjukkan ketidaksenangannya. Sama-sama, penguasa bintang King Fa di seberang melihat sekeliling lalu berkata, aku penasaran kenapa penguasa bintang Tianmo ada di sini. Terakhir kali, hasilnya masih belum diputuskan, dan aku merasa sangat tertekan. Su Tang berkata dengan tenang, bagaimana mungkin acara sebesar ini berlangsung tanpa kehadiranku? King Fa Xingjun tampak sedikit terkejut, lalu menunjukkan ekspresi kesal. Ia berkata, ini salahku. Seharusnya aku memberitahu Tianmo Xingjun tentang masalah ini dulu.
Aku terlalu cemas. Kesempatan ini langka, jadi aku tidak berani menyia-nyiakannya. Jadi, hehe, maafkan aku. Kesempatan langka. Kesempatan apa? Su Tang mengerutkan kening. Sejujurnya, orang itu selalu berselisih dengan kita, dan dia menduduki pulau ini, melarang kita ikut campur. Kita sudah lama mengamatinya, dan kita sudah mencoba mengambil tindakan sebelumnya, tetapi setiap kali, patroli datang dan menggagalkan upaya kita. King Fa Xingjun mendesah, butuh banyak usaha bagiku untuk menemukan celah ini, dan sekarang patrolinya sudah pergi. Mereka akan butuh setidaknya setengah hari untuk kembali. King Fa Xingjun memang seperti namanya. Dia bahkan sangat memahami pola operasi para inspektur itu, kata Su Tang. Tidak juga. King Fa Xingjun menggelengkan kepalanya berulang kali, lalu mengganti topik pembicaraan karena Tian Mo Xingjun sudah datang, peluang keberhasilan kita semakin besar. Kumohon. Su Tang dan King Fa Xingjun berkuda berdampingan. Tentu saja, jarak di antara mereka dijaga sekitar 10 meter. Ini adalah pertemuan pertama mereka, jadi sama sekali tidak ada rasa percaya di antara mereka. Begitu banyak orang mengelilingi pulau harta karun itu, tetapi pria parubaya kurus itu masih duduk diam di bawah, tak bergerak. Baru ketika Su Tang muncul, ia mengangkat kelopak matanya dan melirik ke arah sana dengan ringan. Karena kita sudah mengepung mereka, kenapa kalian belum bertindak? Tanya Su Tang lembut. Aku selalu berhati lembut. King Fa Xingjun tersenyum. Kita semua dalam masalah, jadi untuk apa saling membasmi? Jadi aku ingin bicara dengannya dulu. Kalau dia mau mengalah, semuanya akan mudah. Tapi sayangnya, dia tertipu. Aku sudah mengatakan semua hal baik, tapi dia tidak membalas sepatah kata pun. Kalau begitu serahkan padaku, kata Su Tang perlahan. King Fa Xingjun terdiam sesaat. Semakin buruk lingkungannya, semakin waspada orang-orang. Pemuda seperti Su Tang sangat langka. Bagaimana mungkin dia mau menjadi sukarelawan? Apa? Su Tang sedikit tidak senang, dan suaranya tiba-tiba meninggi. Karena penguasa bintang ibel ingin membasmi musuh lamanya, kita hanya bisa mengalah, kata penguasa bintang hukum hijau sambil tersenyum. Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Pria parubaya yang duduk bersila di pulau itu tiba-tiba terbang dan menerjang Su Tang. Detik berikutnya, tekanan tak terlihat datang bagai air pasang. Itu Long Wei. Hati-hati. King Fa Xingjun berubah warna dan berteriak keras. Boom, boom, boom. Para tahanan mengaktifkan pikiran spiritual pelindung tubuh mereka. Meskipun tidak ada kekuatan yang menyerbu ke arah mereka, pikiran spiritual pelindung tubuh mereka memancarkan sinar cahaya, dan tubuh mereka terlempar mundur tanpa sadar. Kekuatan naga. Su Tang menarik napas panjang. Apakah itu kekuatan naga milik pangeran ketiga Bian? Kalian pergi. Su Tang berbalik dan berteriak pada Ma Zi dan yang lainnya. 890.